nabi, Neviim dan Ketubim itu bang. Kalau Injil mereka nggak percaya. Iya kan. Takut Injil mereka tidak percaya. Yesus datang kan dia sudah bilang dia menggenapi hukum Taurat, bukan menghilangkan yang kau tadi maksud. Gitu loh. Ya betul, menggenapi. Artinya menambahkan bang, mengukuhkan hukum Taurat itu, mengukuhkan yang tadinya mereka tidak sanggup untuk menjalankannya, maka Yesus mencoba untuk menyempurnakan agar mereka sanggup. Begitu juga dengan Al-Quran. Kenapa disempurnakan? Dikatakan sempurna karena kalau kita mengikuti hukum Taurat pada zaman dulu, nggak akan sanggup kita bang, nggak akan sanggup. Di sholat nih, kalau menurut cerita Islam, sholatnya Nabi Musa alaihissalam itu 50 waktu dalam satu hari. Kita sementara manusia yang kerdil-kerdil ini nggak akan sanggup menjalankannya bang. Postur tubuh kita, manusia ini, orang-orang Asia ini kita ya, terutama ya, dengan orang-orang Yahudi pada kala itu tuh berbeda postur tubuhnya. Berbeda bang. Terus stamina-nya juga berbeda. Tubuh mereka kuat kekar bang, nggak seperti kita. Ada yang cebol, ada yang kate, ada yang semeter kotor. Itu nggak akan sanggup kita melaksanakan itu. Puasa mereka 40 hari 40 malam, kita nggak sanggup bang. Makanya kita berpuasa, diperintahkan oleh Allah itu puasa di sebelum subuh sampai menjelang maghrib. Karena kalau kita 40 hari 40 malam nggak akan sanggup kita bang. Berbeda, syariatnya berbeda. Paham kan bang sampai di sini? Yesus di Yohanes 17:21 meminta kepada Bapa agar murid-muridnya satu sama dengan kita. Apa satu? Satu akidah, satu pemahaman, satu tujuan. Yang jelas saya pesan padamu cinta sholawat bahwa itu yang menulis kitab di perjanjian baru itu semua manusia yang sudah percaya adalah Yesus Tuhan. Bukan, Bang. Itu dasarnya. Gitu loh. Mereka menulis itu memang sudah. Ini orang-orang percaya loh, ini menulis terus bukan kenapa ditulis di situ utusan Jerry? Kalau dia bilang Tuhan, dia tulis kurios. Memang dia diutus oleh Bapa di surga karena dia adalah anak. Gitu loh. Berarti bukan Tuhan. Aduh, sudah berapa kali sih kita saya jelaskan ke apalagi di sana, bosan saya jelasin tidak masuk di kepalanya. Gini Jer, gua kasih analogi gampang lah kok Jer ya. Ini gampang kali Jerry. Kenapa sih kami tidak sepakat dengan kalian bahwasanya Tuhan itu datang ke bumi? Kenapa? Alasannya aku kasih kok alasan yang sangat sederhana ini. Akhirnya kita jadi gini Jerry. Sebentar. Bagaimana ini nama sesuatu kita kasih kembali. Iya, dengar dulu. Ini kasih alasan yang sederhana kali, yang gampang. Sakit kepalamu kalau saya ngomong lagi. Enggak, ini gampang dimengerti. Ada Bang Suma di bawah, merasa marahin kau Jerry. Gampang ini dimengerti dulu Jerry. Jadi kan gini Jerry. Kau percaya enggak kalau Tuhan itu memang maha suci sifatnya? Saya tanya kau percaya tidak Tuhan itu maha kuasa? Dia maha kuasa, maha suci, betul tidak? Nah, apapun yang dia mau lakukan, bisa enggak dia lakukan? Iya, Tuhan itu maha suci tidak? Jawab dulu. Nah, terus kalau dia mau datang sebagai manusia, bisa tidak? Enggak mungkin. Jadi gini Jer, yang namanya maha suci berarti tidak maha kuasa. Dengar dulu biar enak ceritanya. Kenapa? Bumi itu Jer, banyak kotoran loh Jer. Ada kotoran unta, kotoran babi. Kau suruh pula Tuhan yang maha suci datang ke bumi. Ini kau biar kau ngerti. Paling enak dengan logikanya. Kita sama dulu. Assalamualaikum. Oh, ada Guru Nda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru Nda Juma. Baik. Mohon izin. Jadi kalau berbicara mengenai dewa-dewanya Romawi, Yunani jadi manusia, oke saja lah, karena itu ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Itu ajarannya mereka, Theos jadi manusia, oke saja. Tapi kalau dipaksakan Tuhannya para nabi jadi manusia, maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen dapat pelajaran seperti itu? Bahwa Tuhannya para nabi menjadi manusia. Ini ajaran dari mana? Nyambung gak sih antara ajaran Yesus dengan ajaran kayak begitu? Nyambung gak? Di mana nyambungnya? Jadi gini deh, ini Jerry dia pikir gini, kita kan sampaikan bahwa ajaran paganisme itu memang ada, cuman beliau menganggap bahwa itu adalah mitos gitu loh.
Jadi tidak menguasai apa sih ajaran-ajaran orang-orang Romawi terdahulu. Gitu loh. Silakan. Ya, kalau kita lihat di dalam Bible, penyembah-penyembah Theos itu kan identik penyembah dewa. Ya kan? Nah, kalau menyembah dewa berarti tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Nabi terlalu jauh cakupannya. Sekarang Yesus aja dulu. Adakah Yesus itu pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang dianut oleh saudara Kristen kita hari ini? Adakah Yesus pernah memanggil kemudian Tuhan yang mereka sembah, orang Yahudi sembah dengan panggilan Theos? Di mana Yesus pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Itu nggak ada. Ini aja dulu kalau kita kaji secara ilmiah, secara akademik, sampai tidak Kristen ini kepada meja pengajaran Yesus? Masuk tidak Kristen ini ke dalam kelas pengajaran Yesus? Yesus guru, Yesus punya murid. Kristen ini di mana pada saat Yesus jadi guru? Kok ajaran Kristen berbeda dengan ajaran para murid? Yesus pada masa kurikulumnya sebagai guru diajarkan kepada muridnya, aku ingin agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu keinginan Yesus. Yesus mau agar orang-orang itu percaya kalau dia ini adalah utusan Tuhan. Yesus tidak yang lain, tidak mau yang lain. Itu yang diajarkan kemudian dalam Bible. Bahkan ketika dia menyampaikan seluruh ajarannya sebagai guru nih, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka telah menerima. Bukan baru mau melakukan penyelidikan. Bukan. Mereka sudah menerima. Dan pada fase menerima segala firman dari Yesus, mereka semua percaya bahwa Yesus adalah utusan. Lalu siapa orang-orang setelah Yesus jadi guru? Tapi itu ayatnya disambung. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Datang daripadamu. Berarti Yesus ini bukan datang dari iblis, datang dari Tuhan. Sesuatu yang datang dari Tuhan. Surga, keluar dari Sang Bapa. Itu kepercayaan Kristen cuma. Sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Itulah firman yang menjadi manusia keluar dari Bapa. Ya, itu dia. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu firman. Nah, firman itu adalah Bapa juga. Oh, tidak. Salah. Siapa bilang firman itu adalah Bapa itu juga? Keliru Anda. Itu baca di Yohanes 1. Yohanes 1. Betul. Betul. Yang disebut di sana itu bedakan antara logos dan rema. Logos itu identik dengan sifat, ide, gagasan. Ide, gagasan. Berarti ide Tuhan dan gagasan Tuhan, pemikiran Tuhan, sifat berkata-kata Tuhan, itu yang bersama-sama dengan Tuhan. Bukan perkataan yang bersama-sama dengan Tuhan, tapi mesin atau mulut atau sifat berkata-kata yang bersama dengan Tuhan. Sedangkan perkataan adalah produk yang dihasilkan oleh mesin yang ada melekat pada diri Tuhan. Contoh, kita punya mesin. Apa itu? Pita suara, mulut, lidah, pipi, bibir. Itulah yang menciptakan huruf O, huruf A, huruf C, huruf G, dan semua huruf-huruf, penyebutan-penyebutan atau lafaz-lafaz. Nah, lafaz yang keluar dari mesin itu bukan mesin. Mulut mengeluarkan suara itu bukan mulut yang keluar. Suara yang keluar dari mulut itu bukan mulut yang keluar. Tuhan ketika berfirman, yang keluar itu adalah perkataan, tetapi bukan mulut Tuhan yang keluar. Yesus keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Berupa ide, lontaran, kemudian lisan atau lafaz. Lahirlah engkau wahai Yesus, hamillah engkau wahai Maria. Hamil, itu firman. Apa yang terjadi kemudian? Hamil. Setelahnya lahir. Jadi Yesus ini pada mulanya apa? Yesus pada mulanya ide. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan bumi. Bumi ini pada mulanya apa? Ide. Matahari pada mulanya apa? Ide. Ide yang melekat pada diri Tuhan. Ketika ide itu kemudian diimplementasikan menjadi objek baru, pribadi baru, maka itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari firman bukan Tuhan.
Mana dalilnya? Yesaya 55 nomor 11. Yang lebih menguatkan ada? Ada. Di mana itu? Mazmur 33 nomor 9. Jelas toh? Jadi segala sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan, tapi makhluk. Yang keluar dari Tuhan adalah makhluk. Dia dari surga kek, dari neraka kek, dari planet Mars, Jupiter, pokoknya yang Bagaimana berasal kau dari bilang Tuhan cuma bukan Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yes. Nah, Tuhan itu roh. Sekarang Jadi saya kalau tanya. keluar dia. Sekarang saya tanya sama saudara. Hmm. Ketika kemudian di dalam Yesaya 45 nomor 7, iblis keluar dari Tuhan. Ra dalam bahasa Ibrani. Apa itu? Evil, setan, makhluk jahat. Apakah dia Tuhan? Dialah Elohim yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Ra. Apa itu? Evil. Evil berasal dari sumber. Siapa sumber? Mesin. Siapa mesin? Elohim. Elohim lah mesin yang mengadakan semua apapun di luar dirinya. Jadi kalau Anda mengatakan yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim, alam semesta ini berarti Elohim. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut siapa? Mulut Tuhan. Anda mengatakan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, berarti kita semua ini adalah Tuhan. Makanya Yesus ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, inti ajarannya apa? Lapis 3, aku utusan Tuhan. Lapis 2, aku utusan Tuhan. Kesaksiannya, lapis pertama, aku utusan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Ketika dia berkata, aku utusan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Di dirinya? No. Apa buktinya? Dalil. Yohanes 7. Nomor berapa bang? Nomor 28, nomor 29. Kalian memang mengenal aku. Yesus, kalian memang mengenal aku. Kalian tahu aku. Kalian melihat aku. Ya, kalian meraba aku, kata Yesus. Tapi dia yang mengutus aku, kalian tidak kenal. Tuh. Ya, jelas kok. Jelas kok itu. Makanya tadi siang saya katakan, saudara-saudara kita Kristen ini tidak sampai pada level iman. Saudara Kristen ini hanya sampai pada level percaya. Kristen itu bukan agama orang-orang beriman. Kristen itu adalah agama aliran kepercayaan. Kenapa? Iman itu levelnya adalah akal. Sedangkan untuk menjadi orang Kristen dalam konsep bertuhan, akal harus mati. Gak boleh tidak. Untuk mempertuhankan anak Maria, akal harus dimatikan. Tak ada orang yang menggunakan akal bisa menyembah anak orang. Tak ada. Karena itulah kemudian iman itu tidak level di Kristen. Kristen hanya sampai pada level percaya. Anda percaya Yesus Tuhan? Percaya. Apakah akal Anda yang menelaah itu sampai Anda pada poin percaya? Tidak. Apa? Doktrin, dogma. Dari mana? Dari nenek moyang. Ada dalilnya? Tak ada. Nah, inilah yang saudara Kristen harus pahami, bahwa ketika berbicara mengenai Yesus, dalam hal ini adalah agama Kristen dengan Yesus yang adalah Tuhannya, maka cakupan semuanya itu hanya ada percaya saja. Jadi Kristen memang bukan agama menurut pengakuan banyak orang, tapi dia hanyalah sekte dari Yudaism yang memisahkan diri kemudian untuk menjadikan anak orang menjadi sembahan mereka. Maka Kristen disebut bidat Abu Dasarah. Kristen disebut aliran baru yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Ya, mohon maaf kalau ini saya harus uraikan, karena mau tidak mau ya Kristen diwajibkan melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk. Kristen diajarkan kemudian untuk menjadikan semua orang Islam menjadi murid Yesus. Tetapi sebelum kami menjadi muridnya, sebelum kami kemudian diberitakan Injil, terlebih dahulu kami kaji semuanya. Seperti itu bang, silakan. Ada saya kasih kok ayat ini ya, semua ya. Ya. Ini ayat kau tanggapi deh. Yeah. Kau baca, kau tanggapi aja. Apa arti Ya. dari ayat ini? Silakan. Di Yohanes pasal 12 Ya. nomor 45. Kalau saya bilang ayat 45, Zuma bilang itu pasti nomor 45.
Saya baca ya. ayat itu bahasa Quran, Bang. Ya, silakan. Ya, saya baca ya. Ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kira-kira Oke. apa tanggapanmu? Oke, baik. Oke, baik. Nah, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Ini apa maksudnya? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, dengarkan pelan-pelan, bukan dari diriku sendiri. Loh, tadi katanya melihat dia adalah dia, percaya dia berarti percaya Tuhan. Maksudnya apa? Kok berkata-kata bukan dari dirinya sendiri? Ternyata yang dimaksud utusan dalam konsep kenabian, utusan itu berucap bukan ucapan dari dirinya, tapi ucapan dari Tuhan itu sendiri yang ia sampaikan. Apa tolak ukurnya? Mari kita lihat. Sebelum Yesus masuk menyatakan di dalam Yohanes 12, kita mundur di Yohanes 10. Ketika Yesus bertanya jawab, bersoal dengan orang-orang Yahudi, sampai pada akhirnya dia ingin dilempari batu. Kamu hanya manusia, kau mengatakan dirimu Tuhan. Apa kata Yesus? Yohanes 10 nomor 34. Hai kalian ingin melempari aku batu karena aku mengaku Tuhan? Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang ditorehkan oleh kitab suci tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau mengatakan aku ini menghujat Allah, sedangkan aku ini adalah penyampai firman dan aku mengatakan aku adalah Allah? Jelas kan? Jadi Yesus mengaku Allah. Contohnya mana di perjanjian lama yang tadi ku sampaikan? Contoh. apa? Jangan contoh. Coba Anda baca ketika Nabi Musa disuruh mengaku apa? Ehye eser ehye. Aku adalah aku yang telah mengutus aku. Tuh, jelas tuh. Itu Yesus, kepada siapa? Itu tunggu. Itu kan kepada Firaun, bukan Nah. kepada bangsa Israel, bukan kepada suku. Nah, itu apa? Nabi Musa disuruh menyampaikan firman kepada Firaun. Musa tampil sebagai apa? Elohim. Jadilah engkau Elohim bagi Firaun. Kenapa bisa demikian? Karena engkau wahai Musa adalah perpanjangan mulut dari aku. Engkau wahai Musa adalah juru selamatku bagi Bani Israel. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus adalah juru selamat bagi Bani Israel. Maka Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Coba Anda baca Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Sangat disayangkan, Bung, kalau dalam visi Anda yang begitu sempurna dan usia yang begitu matang Anda nggak mengerti ini, saya lepas tangan. Jangan Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Berarti siapa yang meludahi aku meludahi Tuhan. Siapa yang kemudian menelanjangi aku menelanjangi Tuhan. Siapa yang membunuh aku berarti sama dengan membunuh Tuhan. Jangan Anda maknai ke situ, Bung. Makna itu Saya hanya cuma bisa minta apa tanggapanmu tentang tanggapan saya, ayat 45. Tanggapan saya, Yesus ingin membuktikan kalau dia adalah Mesias, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Aku berkata-kata Tapi bukan berani dari diriku sekali sendiri. Yesus berkata, kalau kau lihat saya, kau sudah melihat yang mengutus saya. Oke. Terlalu berani tuh kalau Oke. manusia mau ngomong gitu. Oke, baik. Berarti Yohanes ini bohong ya? Kok bohong? 1 Yohanes 4
nomor 12. Kubacakan sama saudara. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes mengatakan apa lagi? Di dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang telah mentafsirkan Allah itu seperti apa. Tuh, kata Yesus, kata Yohanes. Dialah yang menyatakannya. Bukan menyatakan, Bung. Masuk ke original teksnya. Exegamai itu artinya menafsirkan. Yesus yang menafsirkan tentang Bapa itu. Yesus yang menjelaskan tentang Bapa itu kepada Bani Israel. Makanya ketika dia ditanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama aku. Matius 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 yang Anda katakan tadi, ketika Anda berbicara di poin 45, Yesus sedang menyatakan, Bapa tidak bisa dilihat, tapi kalau kau ingin melihat Bapa, dengarkan ucapanku, lihat perbuatanku. Kok bisa kayak gitu? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, bla 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 bla. Semua pekerjaan itu aku kerjakan agar mereka pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Coba. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Mau bukti lagi? Coba kita lihat, kita kutip Kisah Para Rasul, Lukas Kisah Para Rasul 2, tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan kemudian dalam dalil Anda? Ini kita buktikan. Apa yang saya nyatakan itu pasti benar. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Titik 2. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu saat sekarang. Ini dalil, Bu. Dalil. Kalau Yohanes tidak Anda percaya, Kisah Para Rasul, Lukas juga tidak percaya, Anda juga tidak percaya kepada Yesus, mudah-mudahan Lukas Anda percaya. Hai orang Israel. Tunggu dulu. Saya mau tanya silakan. kau. Silakan. Saya mau tanya. Silakan. Kau percaya tidak Yesus mati disalib dan bangkit? Enggak. Berarti kau bantah itu semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kau sendiri Sorry, Bung. pakai ayat-ayat dalam Alkitab. Tetapi Sorry, di saudara. dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes berkata di dalam sini bahwa Yesus itu mati disalib, bangkit baik. pada hari yang ketiga. Terus Oke, baik. kau baca yang ini, terus yang sebelah sini lagi kau bantah. Gimana bisa itu? Oke, baik. Saudara, dengarkan saya. Saya hanya ingin, sebagai orang yang belajar Bible, saya hanya ingin menginformasikan sebuah hadiah untuk saudara. Ketika berbicara hadiah dari Yesus, ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus memberikan simbol. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari bangkit dari perut bumi. Ini tanda dan simbol untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Saya Anda tanya, apakah Anda percaya? Tidak, saya bukan angkatan jahat. Tanda itu hanya untuk angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Matius 12. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah, yang bertanya kepada Yesus pada masa itu siapa? Orang-orang Farisi. Yang hadir di situ siapa? Orang-orang ahli Torah. Itu dulu. Itu di Matius berapa itu tanda Yunus? Matius 12. Di situ ada orang Farisi bertanya kepada Yesus. Orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Orang Farisi ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Nah itu makanya saya bilang, kau baca Alkitab, kau baca ambil di Matius,
Kau baca di Matius, kau terangkan kepada saya di Matius. Terus Yes. di Matius di Matius pasal 27 dan di ayat 32 Yesus disalibkan, terus Mundur Yesus dulu. mati, Yesus dikuburkan. Kau tidak percaya? Mundur ke nomor 18-nya dulu. Di Matius 27. Itu poinnya itu di situ. Kunci matinya itu di situ, Bung. Apa kata Pilatus? Orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, kemudian lalu imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib karena apa? Karena tebus dosa atau karena dengki? Karena dengki. Makanya saya tanya. Itu intinya. Dari tadi bahwa Zuma percaya tidak Yesus disalib dan mati dan bangkit. Saya tidak percaya karena saya bukan angkatan jahat. Batalkan tadi semua apa yang kau baca di dalam Matius, Lukas, kau batalkan karena di sini ada tertulis Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Itu Kebangkitan Yesus penyaliban. ada di dalam Matius di Sekarang saya ayat- tanya. di pasal-pasal terakhir. Oke, sederhananya cara begini, kau baca di awal-awal terus kau tidak percaya di akhir-akhir? Sederhananya yang paling begini, Bung. penting di bacaan Matius itu akhir-akhirnya itu tentang kebangkitan. Sekarang begini, Bung. Ketika saya membaca sebuah buku dan buku itu menceritakan sebuah kebohongan dan buku itu menceritakan sesuatu yang tidak rasional, setelah saya baca, apakah ada kewajiban saya untuk percaya? Tidak. Kewajiban saya sebagai intelektual harus mengabarkan isi kandungan daripada buku tersebut, bukan mengimaninya, tapi menjelaskan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus memberikan tanda Yunus, tanda kebangkitan, hari ketiga, 3 hari di perut bumi, setelah hari ketiga bangkit. Ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Yang percaya siapa? Angkatan jahat. Itu diberikan untuk siapa? Angkatan jahat. Nah, sederhananya adalah jangan tanya Bang Suma. Itu untuk Yesus. Loh, perkataannya sederhana loh, Bung. Kubacakan dalilnya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat, Paulus ahli Taurat, dan orang Farisi, Paulus orang Farisi, kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain kepada tanda Yunus. Ini kepada mereka ini siapa? Angkatan yang mana yang dimaksud Yesus? Tunggu baca aja terus. Angkatan jahat kan? Ya, terus selanjutnya Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. siapa yang tinggal 3 hari 3 malam itu? Anak manusia. Siapa itu? Yudas boleh? Simon boleh? Kok Yudas? Ini Yesus- kan kitab Matius menerangkan tentang Yesus. Oke, Begitu loh. sekarang saya tanya sama Anda. Yesus itu Anda Tentang imani Paul sebagai anak Smith, manusia? bukan tentang Palopo, bukan tentang Salman loh. Oke. Anda yakin dengan sepenuh hati tidak ada kemunafikan bahwa yang dimaksud anak manusia di sini benar-benar adalah Yesus? Memang dia menceritakan tentang derina ini, tentang tanda Yunus. Bahwa Dia akan mengatakan mati. anak manusia, Bung. Dia mengatakan sebagai anak manusia. Dia tidak mengatakan aku. Yesus berbicara berhadapan dengan orang Yahudi, Bung. penuh dengan misteri. Bung, dia kemudian mengatakan anak manusia, Bung. Dia tidak mengatakan aku. Sekarang kalau Anda tidak percaya dan Anda ingin mempersulit saya dengan materi ini, maka Anda lah yang akan mati suri nantinya. Terus kau baca Kenapa? di Matius, kau baca di Lukas. Terus yang pasal 28 kebangkitan Yesus yang tertulis di situ kau tidak percaya? Saudara, saya kan sudah mengatakan ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya sedang mengkaji sebuah buku dan setelah saya baca, saya memberikan kesimpulan dari isi buku tersebut. Oh, baru Ini- kesimpulan berarti bukan kepercayaan yang kau taruh. Memang gitu saya loh. bukan Kristen yang hanya mengimani, yang hanya percaya saja. Ya, oke. Nah, Oke, sekarang oke. permasalahannya jujur, ini anak manusia boleh siapa saja kan? Yang dia katakan itu dirinya itu anak manusia, dia selalu berbicara gitu, dia anak manusia. Gitu Yang loh. mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Izinkan Yang saya, jelas, izinkan saya 30 detik. Cuma Izinkan saya 30 detik sampai 1 menit. Habis itu Anda tanggapi. Semua orang Kristen yang kau tanya di seluruh dunia ini Ya cerita kan semua seluruhnya orang Kristen memang sesat menurut hitungan saya. Tentang Yunus itu, siapa itu anak manusia? Semua menjawab itu Yesus. Dari mana kalian tahu? Ya. Kalau itu Yesus. Izin saya turunkan dulu Salman kena peringatan. Ini yang saya temani diskusi siapa? Jerry. Oh, Jerry.
Jadi Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau anak manusia yang dimaksud di situ adalah Yesus? Selalu Yesus berkata di dalam kitab, makanya kau harus baca semua deh. Kau bilang, kau baca ini, kau ambil dari ayat ini, ambil dari ayat ini. Sementara, sementara di pasal 28 kebangkitan Yesus, kau Oke. tidak mau percaya, berarti batal semua itu yang kau Oke, katakan. baik. Bagi saya ikuti. saya. Oke, saya ikuti. Sekarang ini tanda Yunus ini, anak manusia bangkit pada hari ketiga ini, tanda untuk siapa dulu? Itu Iya, Yesus. oke, Dia itu bangkit Yesus pada hari menurut ketiga. saudara ya. Menurut saudara Iya. itu Yesus. Oke, pertanyaan saya, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan yang jahat pada zaman itu. Itu Bagus. orang yang Yesus hadapi semua, itu angkatan jahat Bagus, semua. bagus, Sama bagus. dengan tanda Bagus. Yunus bagi Oke. Niniwe. Itu kan Oke. Yunus diutus Oke. ke Niniwe. Oke, teman-teman. Yunus mau kabur. Teman-teman, kita sudah mendengarkan dari saudara kita kebangkitan atau Jangan kematian. dipelintir. Jangan Kematian. dipelintir. Loh, Anda tadi mengatakan itu tanda untuk angkatan jahat. Iya, angkatan jahat itu pada di depan-depannya mereka, itu angkatan jahat itu yang Yesus hadapi pada saat itu. Nah, berarti mereka lah yang menerima tanda itu kan? Terlalu itu orang Yahudi kalau mau percaya sesuatu selalu minta tanda, Zuma. Ya, ini pertanyaan saya loh, dijawab aja dulu. Angkatan jahat inilah yang diberi tanda ini kan? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk itu. Bagaimana dengan muridnya? Yang 11 orang ini di luar Yudas, percaya enggak tanda Yunus? Masa mereka tidak percaya? Oke, baik, mereka kita buktikan. diterangkan ulang lah. Oke. Baik, mari kita buktikan. Mari kita buktikan, Bu. Di Lukas 24 pelan-pelan saya mengajari Anda. Bukan mengajari. Pelan-pelan saya membacakan kepada Anda. Di Lukas 24, data nomor awal, di data nomor 8 misalnya sampai seterusnya, kubacakan kepada saudara. Yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Kan gitu ya? Nomor 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Anak manusia. Kata Yesus gini, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Lagi-lagi anak manusia. Oke? Ya, Ben. Kena dia. Nah. Aduh, inilah kalian. aduh. Aku pun lihat saja bisa kena, Bang. Nggak ngerti. Tolong dong teman-teman di bawah, nggak usah report lah. Di sini kita ngobrol santai Udah. loh, nggak usah report kalian ini. Udah, aduh. Bang Maluku, nggak usah mohon-mohon kita. Macam apa aja mohon-mohon sama Oten ini, kocok lah sama orang kita. Nggak usah mohon-mohon. Orang aku pun diam aja pun bisa kena. Ya, jadi Bang Jerry yang melanjutkan kepercayaan orang Yahudi, Ini Torah. dulu ya, teman-teman yang di bawah jadi dinaikin dulu ya, yang ini ya. Ya. Ini report ini. Naikin maksimal lagi. Aduh, terlalu banyak juga teman-teman permintaan ini di bawah, berat, Komal. Izin dulu ya, teman-teman Muslim. Jadi kalau nggak ini jangan permintaan dulu, ya kan? Terlalu berat, Komal. Bantu tap-tap aja dulu. Ya, lanjut Bang. Oke. Aku sudah ada di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Yang disampaikan lanjut, Bang, tadi lanjut. oleh adinda saya Bang Erik ya. Di situ udah jelas dikatakan bahwasanya yang percaya, kita simpulkan dulu bahwa yang menerima tanda itu adalah angkatan jahat. Nah, sekarang murid-muridnya bagaimana? Di data Lukas 24, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan juga perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan-perempuan tadi seakan-akan hanya omong kosong dan mereka tidak percaya. Tuh dalil. Jadi yang percaya hanya angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Nah, sekarang kedudukan yang mengajarkan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-murid Yesus atau angkatan jahat? Yang percaya kepada kebangkitan hanya angkatan jahat. Yang mengajarkan tentang kebangkitan hanya angkatan jahat. Siapa yang hadir diberikan simbol angkatan jahat ini? Orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku sebagai orang Farisi.
Sebagai orang Farisi menerima pengajaran simbol tanda Yunus bangkit hari ketiga. Itulah yang diajarkan Paulus keluar dari Yerusalem. Sedangkan murid-murid Yesus keturunannya bahkan ibunya yaitu Maria tidak pernah mengajarkan orang Yahudi kalau anaknya bangkit di hari ketiga. Itu kitab yang mana coba aja semua? Lukas 24. Matius, Markus, Lukas semua itu mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana Lukas kau mau 24. menerangkan sesuatu kau ambil dari Alkitab, sedangkan Alkitab pada akhir-akhir pasal itu menerangkan bahwa Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Gitu Ini loh. bang, Lukas 24 bang. Coba Anda baca di sana bang. Untuk apa lagi saya mau baca ke sana? Murid-muridnya Bolak-balik, Yesus tidak bolak-balik. percaya kalau Yesus bangkit bang. Apa yang bilang nanti sambungannya di kisah para rasul mereka berkumpul, Thomas ketemu, Yesus datang ke Thomas, Oke, saya oke. punya tangan, tusuk saya punya Oke. lambung, kalau kau tidak percaya Thomas, itu semua ada kok. Oke, baik. Nggak Saya bisa berikan hilang, Anda. cuma nggak bisa hilang. Oke. Taruhlah saya keliru bang. Saya keliru. Keliru lah jelas. Oke, baik. Berarti Yesus bangkit. Bangkitlah. Oke, bangkit. Dalam Ini kan rupa di asli, dalam Alkitab. Itu kan kepercayaan saya tidak Dalam mau rupa paksa asli? juga. saudaraku, dalam rupa asli atau bukan? Kan di kau punya Quran mengatakan diganti. Pertanyaan saya, Cuma Anda mengimani, Anda mempercayai, Anda meyakini kitab ini. Yesus disalib, lalu Iya. bangkit. Pertanyaan saya, ketika kemudian ada pengajaran Yesus mati dan bangkit, pada saat dia bangkit, apakah dalam wajah asli atau wajah yang lain? Situ semua tidak perlu dibilang asli wajah ini wajah itu. Saudaraku, saya kasih ilmu sedikit. Aduh, cuma. Saya kasih ilmu sedikit. Matius, Ilmu apa lagi kau mau kasih sabar bang, saya? sabar. Matius mengatakan di dalam Matius 17 nomor 2, Lukas juga menuliskan dalam Lukas 9:29, Markus juga menuliskan dalam Markus 9 nomor 2, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus datang tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari Itu mana sesudah pengarang itu kitab saudara? bangkit. Itu sesudah Pertanyaan saya, kematian saudara lalu Jerry. bangkit, kan? Pertanyaan saya, saudara Jerry, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang tampil dalam muka yang lain? Jawab saya. Itu pengarang Markus, penulis Markus itu dia minta cerita dari murid-muridnya semua. Dia tidak mengatakan apa. Pasti dia minta kepada murid-muridnya dong. Masa kepada Suma? Pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus tahu kalau yang tampil itu, yang bangkit itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang berbeda dengan aslinya? Dari mana Markus tahu? Itu kesaksian murid-muridnya, makanya Coba dibaca tertulis Suma. kesaksian muridnya itu tertulis di mana? Itu ada di Matius, Markus, Lukas, di Iya, kisah saya para minta, rasul dijelaskan saya semua minta kok. kesaksian. Saya minta kesaksian. Ingat, saya tadi menguraikan Matius 12, di situ diberikan tanda Yunus, tanda angkatan jahat adalah, hadiah untuk angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam di kubur, bangkit pada hari ketiga. Itu hadiah untuk angkatan jahat. Nah sekarang, angkatan jahat inilah yang bersaksi bahwa Yesus bangkit dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau itu benar Yesus dalam rupa yang lain, mana kesaksian murid-muridnya yang asli? Kita jadi debat kusir, jadi debat kusir karena saya ini melihat saya punya kitab sedangkan kau tidak percaya. Jadi Saya debat baca Bible. kusir. Saya baca Bible, bukan saya berasumsi. Saya baca Bible. Markus Bagaimana caranya kau baca 16 ini nomor sedangkan Matius 12. mengatakan dia ada cerita dia mati, Yesus- dia disalib. Yesus datang dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya itu semua penulis dari murid, kesaksian murid. Dari mana pengarang tahu? Aduh. Enggak, ini Yesusnya kan harus ngaku, akulah Yesus, tapi dalam rupa lain loh.
Pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengaku kayak gitu? Aku Yesus loh, tapi dalam rupa lain loh. Mana dalilnya? Mana lu dalilnya? Baca nggak Thomas, muridnya si Thomas yang ragu-ragu dan Yesus datang kepadanya. Oh, itu lain tusuk cerita kakinya. itu. Itu lain cerita. Ya Allahku ya Bapakku, itu lain cerita. Ini itu. sudah ini Matius, Itu lain cerita. Lukas, Yohanes, semua itu lain di cerita. Perjanjian Lama itu bercerita tentang Yesus mati dan bangkit. Cuma Oh, baiklah, itu kan iman saudara, itu kepercayaan saudara. Iya. Saya nggak ada paksa ya. iya. Saya tidak ada paksa. Cuman Anda macet. Pada saat saya tanya dari mana, Kau menerangkan sesuatu pakai kitab saya, pakai kitab ini. Dari mana? Matius, pakai Lukas, dari pakai mana ini, pengarang pakai itu. kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Tidak ada orang Kristen yang kau datangin tidak percaya Yesus itu mati. Iya silakan, Tidak ada, Anda tidak percaya. Anda kan angkatan jahat, kan udah aku bilang. Terserah apa kau mau katakan. Mau bukti kalau Kristen itu angkatan jahat? Menurut Terserah Yesus loh, apa yang bukan kau menurut saya. sampaikan. Oke, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan menurut saya ya, tapi menurut Yesus. Seperti gini, Pada hari terakhir nanti. Ini yang tidak masuk di akalku. Kau suruh saya baca Matius, kau suruh baca saya, kau ambil semua dari kitab-kitab ini semua. Tetapi di pasal-pasal terakhir kau tidak percaya Yesus itu mati. Saudara, saudara, Kan semua ini. saudara, saya Dari sebagai satu Muslim, sisi, saya dari sebagai satu Muslim, sisi, kau mau saya menerang. sebagai Muslim, kalau ditanya kayak gitu itu menggelikan gitu loh. Iya, benar. Karena orang-orang Yahudi ketika Nabi kami datang, orang-orang Yahudi ahli kitab ketika Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa ditolak dan mereka membuat makar. Lalu Allah membalas makar mereka. Mereka kemudian menulis berita-berita, peristiwa-peristiwa. Allah membalas makar mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dari tangan mereka inilah kemudian makarnya Allah balas. Jadi ketika Anda mengatakan, saya membaca Bible, kamu membaca Bible saya, kamu membaca kitab saya, kamu membaca semuanya, tapi kenapa kau nabrakkan satu sama lain? Inilah yang terjadi. Jawaban saya jelas, karena pengarang kitab saudara bukan saksi utama. Mereka bukan pelaku sejarah. Mereka hanyalah wartawan lepas yang mengumpulkan cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal. Bukan kita, tapi mereka pun tidak kenal. Orang Kristen pun tidak kenal. Siapa saksinya? Pokoknya banyak orang. Siapa gembala di padang gurun, di padang pasir, di padang luas? Siapa dia? Pokoknya gembala. Gembala apa? Gembala domba. Siapa namanya? Nggak tahu. Yang jelas banyak. Itulah. Kalian aja buta tentang kesaksian itu. Apalagi kami umat Islam. Maka tolak ukur kami adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam ditolak, lalu kemudian ajarannya diplesetkan, ajarannya kemudian dikarang-karang, jadilah agama Kristen. Itu manifestasi daripada makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan dalam penelitian Matius, coba Anda lihat di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam ajaranmu, dan setelah dia masuk dalam ajaranmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang celaka yang berasal dari ahli Taurat, yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, itu siapa dan apa nama sektenya? Ingat loh, Yesus mengatakan orang Farisi. Orang Farisi. Ya, jelas itu bang. Di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Kemudian di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari agama Kristen. Jadi jelas, yang disebut celaka adalah orang Farisi, dan Paulus adalah orang Farisi. Yang disebut angkatan jahat yang adalah menerima pengajaran bangkit pada hari ketiga, dan dari Paulus lah kemudian kebangkitan hari ketiga itu ada di dalam dunia ini. Itu tafsir Suma. Bukan dari tafsir. Bukan dari tafsir. Itu Bukan dari tafsir. Suma. Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa murid yang melihat Yesus keluar dari kubur. Macet internasional. Gak ada bang. Tapi kenapa cerita-cerita itu ada? Bangkit. Siapa yang menyaksikan? Perlu minyak mur, macet. Perlu minyak mur. Oh, macet perkara ini, macet.
Maka Al-Quran datang kemudian meluruskan saudara-saudaraku Kristen. Laqad kafara alladziina qalu fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai Suma, beritakanlah kabar gembira kepada saudaramu Kristen, yaitu azab yang pedih. Pada kala mana azab pedih itu mereka terima? Pada kala mereka setelah menerima pengajaran Al-Quran dan Bible yang kau sampaikan, mereka tetap aja kafir, maka itulah kabar gembiranya, yaitu azab pedih untuk mereka. Nah, tadi PR saya yang saya tunjukkan bahwa Kristen angkatan jahat, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Ya, dan juga bermujizat pakai namamu juga. Betul. Lalu pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan karena Kristen memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Lagi-lagi Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Lagi-lagi memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Apalagi yang harus kita terangkan? Kalau sudah seterang ini, masih ada lagi? Tidak ada, kecuali apa? Pembangkangan. Dan untuk umat Islam semakin tebal imannya. Untuk Kristen hanya ada satu, kalau tidak mualaf, mereka akan semakin membangkang, semakin kufur. Selesai dari saya, silakan teman-teman kalau ada yang mau lanjutkan kelas ini. Demikian. Baik, Masya Allah Asadu. poinnya. Jadi asadu. Jadi memang kepala batu ini, Deng, kepala batu ini satu. Tiap malam dibilang. Oke, kita sapa dulu. Cana Jayapura. Selamat malam. Iya, Islam malam. Muslim. Ini cuma nih congornya saja yang ada, otak bloon. Ya, Congornya silakan duduk, saja. Bang. Duduk, Bang. Datamu Duduk, tidak duduk. ada. Kau tunjuk data, jangan kau congor saja. Bicara Baik, Bang, congor duduk. saja kau. Duduk, Debat dan kau tidak Duduk. bisa karena kau congornya panjang. Duduk dulu. Sehingga nggak bisa. Jangan Bukan teriak-teriak. duduk saja. Cuma kau congor. Duduk. Kau yang congor, duduk dulu. Minum aku. Kalau kau tidak mengerti Alkitab, nggak usah kau bicara banyak. Duduk dulu. Bicara baik-baik kita. Baik-baik kita. Itu Sabar, sarungnya jatuh, Bang. Sarunya jatuh, Bang. Sarung Tidak jatuh. pakai. Kau cuma congor saja. Kemarin tuh kau kabur. Warna pink. Tadi juga kau kabur juga mau. Ya Allah yang Karim. Itu candalannya siapa, Bang? Tadi Sarung di komalnya sebelah itu kau kabur. Begitu, bagus. Dengan Arka juga kau kabur. Kau congor saja. Otak Bang, bloon, duduk. otak kosong. Duduk, Bang. Ada di bawah dulu ya. Silakan dilanjut, silakan. Mati bija. Kalau ada pasien yang agak bisa diobati sedikit baru saya silakan. Bisa diobati sedikit ya. Jadi kalau Bang Suma ngomong dipasang headset, kau ini kadang-kadang dilepas Iya, Pak. headset kalau ngomong. Nggak pakai Oke. data katanya. Jadi yang dibacakan tadi bukan data, itu semua Bang Paluku. Nggak ngerti aku nengok Oten ini. Kadang nengok Glenn bukan data. nanya aja dah salah. Kalau kau Jerry, ku tanya dulu sama kamu Jerry ya. Jerry, iman itu tidak bisa dipaksakan. Sama juga sabar, kalau kau sabar. Ku paksakan tanya dulu imanku sama kepada Jerry. Suma. Ya, Ya kan? sebentar Jerry. Iman Ku tidak tanya bisa lu samamu, dipaksa, kau jujur kok ya, jujur kok ya Jerry. Yang barusan dibacakan oleh gurunda kami Juma ini tadi, itu data bukan? Enggak, saya enggak bisa terima karena dia Gigi, mengambil kalau dari Jerry. kita. Terus tidak Oke, kita sapa dulu, Sapa ya, dulu, Bang. Pak Pito, selamat malam. Kristen Muslim. Pak Pito. Oke, standby di bawah dulu ya. Tolong yang kalau yang masih bengkok-bengkok ya, yang belum punya Tuhan atau yang pura-pura punya Tuhan, silakan teman-teman. Untuk sementara ini teman-teman Muslim jangan permintaan dulu, berat banget ini permintaannya ya. Ini mumpung ada Bang Suma nih bawa peralatan meluruskan otak ini ya. Ya, izin saya Bang Zuma masuk. Izin Bang. Izin teman-teman semua. Silakan, Jadi, silakan. semua yang disampaikan Bang Zuma itu adalah suatu kebenaran dalam Bible Anda. Cuman Anda masih menutup diri Bang sebenarnya. Padahal Tuhan tidak menghendaki korban darah manusia. Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Korban itu adalah, korban sesembahan adalah korban sesembelihan hewan. Di Matius 8 nomor 4. Terkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di kitab Perjanjian Lama, yaitu di mana? Imamat 1 nomor 2. Jadi Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Yang menginginkan korban manusia itu adalah Dewa Molok. Imamat 21 nomor 8.
Sorry, 18:21 kalau Dewa Molok itu. Kalau Anda cari datanya di mana Bapa menginginkan darah Yesus, nggak akan Anda temukan sampai 2 hari menjelang kiamat. Saya yakin itu. Sementara Tuhan tidak menghendaki ya orang yang benar ini dibunuh. Tidak menghendaki. Di Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Dalam Bible Anda, yang menerima suap itu adalah Yudas satu-satunya yang diceritakan dalam Bible Anda. Nah, dengan kehendak Tuhan seperti ini, apakah firman Tuhan ini menjadi gagal gitu? Kehendak Tuhan menjadi gagal? Nggak mungkin, Bang. Itu sudah kehendak Tuhan. Kalau kata Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya, itu pasti akan terjadi. Terjadi kepada siapa? Kepada Yesus. Di Mazmur 37 nomor 32 dan seterusnya dikatakan apa? Orang fasik mengintai orang benar untuk apa? Untuk dibunuh. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Kira-kira nih, Bang, ya kira-kira nih, seluruh pasukan, seluruh tentara, bala tentara, kepolisian di seluruh dunia menangkap Yesus. Lalu kita meyakini Yesus ini tidak akan mampu lepas dari tangkapan kita. Sudah kita rantai, kita ikat, kita belenggu dia. Kita yakin Yesus ini tidak akan mampu lepas dari ikatan kita. Nah, Tuhan yang berada di langit, apakah tidak mampu menggantikan sosok Yesus yang sudah kita tangkap ini, menjadikan dia digantikan oleh orang lain? Pasti bisa. Di mana datanya itu, Bang? Kalau kita buktikan, Markus 14 data nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini setelah Yesus tertangkap. Ya, menurut data ini Yesus sudah ditangkap sehingga murid-muridnya melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ini saya kutip perkataan Bang Zuma. Nah, selanjutnya apa? Di situ kata Bang Zuma yang pernah saya dengar. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang? 1 atau 2? Jelas, Yesus sudah tertangkap. Sementara tujuan target daripada tentara Romawi ini adalah Yesus. Yesus sudah ditangkap sehingga muridnya kabur. Lalu siapa pemuda yang mengenakan kain lenan ini? Nah, tetapi ia melepaskan kainnya dan ia lari dengan telanjang. Nah, satu-satunya manusia yang ditulis dalam kitab Anda yang memakai kain lenan itu hanya Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada laki-laki lain, nggak ada, Bang. Nggak ada pria lain, nggak ada anak manusia lain diceritakan dalam Bible Anda mengenakan kain lenan. Satu-satunya pria yang tertulis di situ adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Silakan Anda buka datanya. Baik, oke. Kita sapa dulu Endik. Selamat malam, Muslim Kristen. Endik. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Bang. Waalaikumsalam. 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 Enggak, saya di sini sebagai pendengar aja, Bang. Boleh, Bang? Oke Bang ya, pendengar di bawah aja dulu Bang ya. Ini kita kasih 2 slot untuk teman kita Kristen ya. Oke Bang. Oke, siap, Bang. Siap. Oke, thank you Bang Endik. Ya, Oke. Endik. Assalamualaikum. Endik. Oke, assalamualaikum. Makasih, Endik. Waalaikumsalam. Untuk sementara ya teman-teman Muslim, jangan ajuin dulu permintaan ini, berat ini, nanti mental lagi nih. Bantu Jerry ditap dipanggil dulu, itu host. teman-teman. Jerry dipanggil, Jerry yang disetruk pula dia di atas. Ya, bantu di tap dulu teman-teman ya. Jer. Enggak, Jerry tadi kan ada yang naik. Ada yang naik itu Jerry tadi yang bilang katanya dari tadi Bang Zuma ngomong nggak pakai data. Menurut Jerry orang itu benar atau enggak? Jer. Jerry. Ketruk deh Bang. Bahaya ini. Tadi kan yang naik. Kebenaran pura-pura nggak dengar dia. Katanya yang naik itu bilang tadinya Zuma dari tadi ngomong congor aja nggak ada data. Apa benar kira-kira dari tadi itu nggak ada data Jerry? Yang Jerry bicarakan sama Bang Zuma dari tadi itu ada datanya atau enggak? Iya, dia menampik katanya kan itu semua data dari Bible. Di dalam Bible mereka juga tertulis bahwasanya Yesus itu disalib. Tertulis memang. Tapi itulah makarnya mereka. Tapi Allah membuktikan makarnya itu. Tapi Allah membalas makar mereka dengan dikatakan bahwasanya terbukti bahwasanya dalam kitab mereka sendiri Yesus itu tidaklah menjadi korban sesembahan.
Sementara kata Yesus, Yohanes 8 dari data 37 dan seterusnya, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Iblis yang menginginkan kematian Yesus. Jadi kalau kita katakan Kristen menginginkan kematian Yesus agar diselamatkan oleh Yesus menurut keimanan mereka, berarti apa bedanya mereka dengan iblis? Sama, karena Bapa tidak menghendaki. Bapak tidak menghendaki akan hal itu, Bang Jerry, yang terhormat, yang terkasih. Lagian gini bang, dia meyakini bahwasannya yang menyampaikan, yang mengatakan Yesus itu disalib, kemudian mati di kayu salib, ini orang-orangnya ini pada kabur ini, nggak ada di TKP nih Jer. Ya Salman, saya ingin kembali lagi ya. Saya cuma mau bilang ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus, Petrus, semua ini bercerita tentang mereka ini bikin kesaksian tentang Yesus, kesaksian dengan bahwa itu mereka semua ini sudah percaya bahwa Yesus Itu tadi kan sudah dibantah sama Bang Zuma. Bang Zuma mengeluarkan data dalam Bible Anda Matius 12. Data 12 Matius 12 38 sampai 41. Ini semua ini Abang tadi sudah mengakuinya bahwasanya yang mengimani mereka ini kesaksian, anak mereka ini manusia. bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit Oke, gitu loh. oke, kita sapa dulu Memang kepala batu mentok ini deh. Sapa dulu Selenggang. Bukan kepala batu, Es ini Langgar. semua yang percaya Yesus. Batu, Oke, kita sapa dulu. Selenggang, selamat malam. Kristen Muslim. Langgeng. Selenggang. Selenggang. Siap. Muslim Kristen bang. Muslim. Ada yang mau Muslim. disampaikan bang? Nyimak dulu bang. Oh kirain mau Oke, syahadat Abang lagi Bro. bang. Ya, kita di bawah dulu Bang ya. Oke, makasih sudah bergabung di Room Internasional ya. Makasih. Assalamualaikum. Jadi gini Jerry, Yohanes, Markus dan ke-12 murid Yesus itu nggak ada di TKP, tempat kejadian perkara nggak ada. Bagaimana kau bisa meyakini mendengarkan cerita orang yang tidak ada di tempat kejadian perkara? Kan lari nih semua orang nih. Coba dulu lah. Aduh Jerry. Oke, kita sapa dulu. Servis. Selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Servis. Aneh-aneh yang naik ini bang. Udah turun. Yang main di bawah dulu ya. Kalau bisa teman-teman Muslim dulu, teman Muslim ya, teman Kristen ya. Kalau bisa sahabat Kristus dulu deh. Terlalu berat ini, terlalu banyak permintaan. Bang Joy, selamat malam. Assalamualaikum, malam. Ya, silakan Bang. Ya, salam kenal, saya dari Cirebon. Mau nanya, Aduh. tapi mau tanya. Begini Bang, jadi sebentar dulu Bang. Nanti kalau mau nanya nantilah ya, karena ini kita edukasi dulu buat teman-teman kita yang Kristen Bang ya. Abang Muslim ya. Ya, oke Bang ya. Oke, standby di bawah Bangku ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Boleh di tag pertanyaannya bang. Iya, di tag aja Boleh di-typing. pertanyaannya ya. Bangun nih Jerry bang balo. Nih ada King Al. Oke, King Al monitor. selamat malam King Al. kabur Salman. King Al. Selamat malam King Al. Waduh. King Al. Udah bang 3 kali nggak nyaut, taruh aja bawah dulu. Pusing aku gini. Enggak, semangat kali minta permintaan 2-3 kali udah Iya. gua hapus minta lagi pas naik gagu. Gimana ini? Rusak handsetnya rasaku. Beli Rusak handset dulu lah. Enggak, Ya kan? dia pikirnya Bang Suma gimana gitu ya, bertanya lah. Iya. Bertanya gitu loh. Saya udah Tuhan saya udah benar apa belum gitu kan? Nggak apa-apa, bertanya aja ya kan? Jadi mau kita apakan Jerry nih host?
Ya. Tahu lah dia udah bakar. Bang Jerry ya. Padahal Bang Jerry, tadi Bang Zuma sudah menerangkan di Matius 12 tadi. Aduh. Anda tidak baca 41-nya. Di mana pada saat hari penghakiman, orang-orang Niniwe ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan angkatan jahat ini. Untuk apa dibangkitkan mereka? Untuk dihukum. Artinya kepercayaan yang sudah diberikan, tanda yang sudah diberikan kepada mereka itu mereka pakai, mereka imani. Nah, yang meneruskan kepercayaan dari golongan-golongan angkatan jahat yang disebutkan Yesus ini siapa? Islam atau Kristen? Coba abang jujur jawab bang, Islam atau Kristen bang? Tentunya Kristen, karena keimanan Islam tidak mempercayai Yesus itu pernah mati, dikubur selama 3 hari, lalu bangkit jadi Tuhan. Tetapi Itu nggak di ada. dalam kitab perjanjian lama ini yang kau ambil, yang kau kutip dari Matius, Markus, ini kesaksian tentang Yesus di dalamnya semua. Tentang Iya, Yesus iya, mati, iya. bangkit, Iya, memang dan- benar bang, memang benar. Sebentar, Dan sebentar, banyak- Bang, sebentar. Oh, silakan bang. Sebentar, Bang, kita sapa dulu. Dawing, lari. Hai. Bas, Bas dia. Cai, selamat malam. Saya itu. Bas Cai, selamat malam. Bas Cai. Baru? Kenapa pula ini tamu kita malam ini begini? Bang Salman. Nggak ngerti aku nengok Banyak ini orang yang sakit, banyak yang sakit, Tegan orang sama Jerry. banyak yang sakit bang. Ya. Aduh, silakan lanjutkan Bang Salawat tadi sama Ya, Jerry. sekarang poin pentingnya seperti ini bang. Yang mengimani anak manusia pernah mati 3 hari lalu bangkit. Ini siapa bang? Islam atau Kristen? Ya, Sandiago, Muslim Kristen. Assalamualaikum, sorry. Waalaikumsalam. Sorry Pak, ini termasuk saya turun aja lah. Nyimak aja. Oh nyimak. siap, oke siap Bang Sandiago ya. Makasih ya Bangku. Terpencet kali ya. Oke. Iya, standby iya. Di bawah ya. Iya. Sudah lanjut bang. Bang Lanjut, Jerry. lanjut. Oke. Lanjut Jadi bang, lanjut. yang meneruskan kepercayaan ini yang sudah diberikan tanda oleh Yesus, yaitu angkatan jahat, siapa bang? Islam atau Kristen bang? Itu Yesus bercerita tentang tanda Yunus karena pernah Yunus mau Iya, diutus karena ke mereka- karena Niniwe. kalau Dengar dulu, seandainya Yesus- Yunus mau diutus Iya. ke Niniwe, dia melarikan diri. Tidak bang, tidak seperti itu ceritanya. Nah, Itu di Alkitab, seandainya Bos. mereka tidak meminta tanda, Yesus tidak akan memberikan tanda kepada siapapun, karena Itu mereka ada menuntut kitab tanda Yunus. daripada. Pernah baca enggak kitab Yunus? Iya, saya sudah baca Yunus itu satu Ceritanya satu bagaimana? perikop itu. Iya, dia tidak Dia dipercaya kabur oleh tidak bangsa dari Niniwe. Tuhan. Iya, dia tidak dipercaya oleh bangsa Niniwe. Lalu Tuhan menghukum orang-orang Niniwe dengan cara apa? Yang perempuan-perempuan itu dihukum Tidak dengan cara apa? dihukum Niniwe. Siapa yang bilang Niniwe Ya, dihukum? Bang, Salah baca Anda kau lagi. Anda baca Nahum Tidak 3 nomor dihukum. Anda baca Nahum 3 nomor 5. Niniwe, orang Niniwe bertobat semua maka tidak jadi dihukum. Anda baca Aduh. Nahum 3 nomor Nah, 5 sudahlah, abangku. sudah. Ya, Anda baca 41-nya di Matius 12 tadi. Pada saat hari kebangkitan penghakiman, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan angkatan jahat dan mereka bersama-sama dihakimi. Jerry ini malam ini lain. Kenapa sih, dia, Bang? nggak kayak biasa. Datanya ada, Bang. Oke, kita Ini mau sapa dulu. ditanyain. Oktin. Emosional. Jerry. Silakan yang lain Biasanya lah. nggak gini, Jerry. Ya, Oktin. Selamat malam Oktin, Muslim Kristen. Sinyalnya merah Bang. Kristen berarti. Kelihatan kok kalau Kristen merah pasti. Jer. Merah-merah. Darah Udah Jerry Yesus. aja lah, suruh nyapa itu kalau sinyal-sinyal merah itu Bang Oke. Balbo, jangan kita. Turun dulu ya Bang Oktin ya. Aduh, Ini ada macam Joy, mana pula ini? ada Joy. Bang Jo, silakan disapa-sapa dulu Bang Jo, mungkin mau sapa. Ini salah Assalamualaikum satu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Jo. Waalaikumsalam. Muslim semua bang. Beliau ini supporting kita juga nih, supporting teman-teman debater. Silakan Bang Jo. Insya Allah, Ada yang insya mau Allah, sampaikan sebelum top up. Simak di Silakan. bawah aja bangku. Simak di bawah. Oh gitu Bang ya. Iya, siapa bangku. Makasih Bang. Nah, Lanjut, Jerry. lanjut. Sehat-sehat selalu Bang Jo ya, makasih ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iya siap. Amin, amin. Udah top up tadi ya Bang ya. Udah ya? Siap, siap bang. Silakan. Pak Kemal silakan mengulang dilanjut sama saudara kita Jerry. Silakan. Siapa saya? Wow.
Kalau Ya, Tapi monggo. ini Bang Subang, aduh, sabar dulu. Ini ada pembatasan lagi. Ada bang, peringatan lagi bang. Biasa pembatasan Siapa? lagi. Siapa? Akun. Host pembatasan lagi. Oh, udah Siapa? biar aja bang, Biasa gak usah lah. dipencet. Aman ya. Biasa lah, salah pencet. Ini malam kita ada DM-an nggak bang dari Bapak Joseph? Biar kita tanyakan sama Bang Zuma. Ya ini khusus ini Bang Suma. Ini kenapa ini? Tiap malam Bang Suma habis rokok 2 bungkus itu hari. Nah, pintar-pintar. Apa sih sebenarnya barang ini? Aduh. Jadi, Sabar dulu ya. Ya udah ngobrol-ngobrol aja dulu Bang Muhammad sama Jerry. Abang udah pernah jumpa sama Jerry belum? ya, tadi Udah saya capek kan deh. dengar. Ya, diskusi sama ada yang datang. Oke, Pak Hanafi. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Saya cuma mau tanya aja tuh bang. Bang Jerry enaknya dipenggal aja. Udah cukup gitu aja. Makasih. Oh jangan bang, jangan. Jangan bang. Habis Kita bikin emosi kawan yang ngeyel banget. bukan, lebih baiknya kita salibkan aja dia terbalik. Nah, ya. Dia enggak, soalnya dia suka. Ya, memang harus begitu, Bang. Memang Dia harus suka begitu. ikut kata-kata Mereka jahat. ini harus menyayang kalau gitu. Jadi kalau mereka Harus kafir, menyayang. mereka menjadi mualaf. untuk mempersingkat waktu. Iya betul, Silakan. betul cinta selamat hati cinta. Oke gitu Ya, aja bang. buat- Makasih bang. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat Bang Hanafi nih, mempenggal aja kayak ayam potong aja Bang bikin. Silakan teman-teman Kristen. Aduh. Silakan ya. Untuk jadi teman-teman gini. Muslim jangan dulu deh minta permintaan terlalu banyak, ini berat gitu. Sayangku, cintaku, negeriku. Itu saking banyaknya kena pembatasan Bang ya. Iya, berat ya. Jer. Ya, Salman, Raja Salman. Nah, kita teruskan bentar Jer. Bagaimana kau meyakini sebuah cerita di mana orang yang bercerita tersebut tidak ada di tempat kejadian perkara? Apa alasannya? Ya kan kira-kira, Pak. Iya, ini kan Bible buku kira-kira. Jadi gitu deh. Coba Jer. Iya, benar tadi kata Bang Suma, siapa saksi terutama yang waktu bangkitnya Yesus dari lumpur itu kan? Tapi ada ceritanya gitu loh. Ada. Ini yang bercerita sopo kan gitu. Apa? 12 muridnya lari. Ya, Roh Kudus. Oke, kita sapa dulu user. Selamat malam. Muslim Kristen. Yusen. Halo, Yusen. Ya, silakan. Di bawah Bang, Muslim Bang, di bawah aja Bang. Oh, Muslim. Oke, abangku ya. Makasih abangku sudah mampir ya. Kalau udah top up ketik 1 Bang ya. Oke Bang. Iya, makasih. Assalamualaikum. Ujung-ujungnya berat, ujung-ujungnya berat. Jadi kan Jerry, Aduh. Iya, ini nggak bisa turun ini. Nggak bisa turun Bang. Nggak bisa dipencet. Tunggu. dia baru user nih, jadi dia. Lah, ya, Paul user nih. betul permintaan ini di bawah nih ya, berat nih barang. Sabar. Kalau kelamaan juga nggak ini apa? Oke, silakan ya teman-teman Kristen ya, silakan. Lanjut. Iya. Jadi gimana Jer? Jerry, Udah siap? Asyhadu. Pak Dokter. ya Jerry. Pak Dokter nanya Bang Muhammad kan, ini baru seru nih. Ini seru nih. Silakan Bang Muhammad. Dia nyenggol abang lu. Ya, ya apa Jerry?
Tidak Pak Dokter tadi mau ngomong dari tadi tidak jadi-jadi. Saya mau ngomong gini, tadi kan Jerry bilang gini, kenapa lah Bang Zuma itu kutip-kutip, ya kan, atau Anda sebut Zuma lah, ya kan, kutip-kutip Bible, tapi tidak percaya, ya kan. Jadi ini dalam rangka edukasi, ya, tidak semua rujukan itu kita percaya, ya, sekalipun mau buku kedokteran, mau buku apa, tidak harus kita percaya dulu semua. Tapi kita bisa percaya sesuatu itu, ya, dengan metodologi itu contohnya, ya, diuji, ya. Bisa saja satu kisah itu tidak harus ada saksi asal benar, ya. Tidak semua kebenaran itu harus punya saksi. Seandainya semua kebenaran itu punya saksi, maka agama ini tidak ada. Saya bisa aja terima bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan disalibkan tanpa saksi. Masalah utamanya yang paling jadi problem dalam konsep pikir saya itu cuma satu hal. Motivasinya itu apa? Orang mati, masuk ke alam maut, 3 hari kemudian bangkit, ya kan? Itu motivasi jenis apa, ya? Kebetulan kisah-kisah itu sama Osiris, sama dewa-dewa yang ada itu. Kalau kita ketik itu kisah dewa-dewa yang mati dan bangkit setelah itu, maka akan keluar 6 sosok. Yang paling bawah itu Yesus Kristus. Nah, kenapa saya bicarakan itu? Karena menurut pendapat saya secara metodologi, ya, kesamaan konsep ini menunjukkan, ya, sosoknya nggak sama, sosoknya pasti nggak sama. Yesus is Yesus, bukan Osiris. Jangan dibilang saya nyamakan diri sama Osiris. Tapi yang saya maksud di situ adalah kesamaan konsep ini membuktikan, ya, bahwa ada cacat dalam konsep ketuhanan Kristen. Itu dia. Gitu, Jerry. Gitu. Iya, ada yang juga yang saya nggak bingung. Terus Tuhan turun ke dunia orang mati, membebaskan apa yang dibelenggu, aneh-aneh kan? Kayak cerita-cerita ini. Jangan-jangan maunya udah gitu kita nggak mati lagi. Benar. Turun 3 hari ke sana udah takluk dari dunia kematian. Alam maut udah mati kalah, ya kan? Alam kegelapan itu dikuasai iblis, alam kematian itu dikuasai iblis. Takluk seperti yang dikatakan di Kejadian. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ya kan? Nah, harusnya kepala iblis sudah remuk. Kalau kepala iblis sudah remuk, nah dunia kematian tuh nggak ada lagi. Kita hidup semua nih, ya kan? Gitu, nggak mati-mati. Kira-kira itulah yang saya mau ceritakan. Jadi, saya setuju dengan apa yang dibilang Jerry tadi. Kenapa Bang Zuma nggak percaya? Tentu aja tugas Jerry mau buat kami percaya. Tugas Jerry membuat kami percaya tentang apa yang Anda percaya. Seperti misalnya ada satu kejadian. Saya nengok orang tabrakan. Saya bilang ada orang tabrakan di sana, ya, satu bus itu, ya kan? Orang nggak percaya, ya kan? Maka tugas saya untuk buat percaya. Ayo jalan ke sana kita lihat. Ah, itu namanya tugas membuat percaya. Nah, itu kira-kira. Jadi saya setuju bahwa tidak harus ada saksi untuk kebenaran itu, tidak harus ada saksi. Tetapi sebaliknya, ya kan? Apa motivasi dari kejadian itu? Nggak ada motivasinya. That is the big bullshit. Lanjut. Oke, Karaka, ya ini Kristen atau Muslim? Karaka yang mau bertanya minta permintaan Bang, akun abang privat gitu loh, privat kayak Jokowi juga, jadi susah kita jambain. Followernya 5, tapi privat. Iya, jadi makanya dibuka aja Bang, kecuali ada rahasia negara kan. Jer, kau udah makan malam belum, Jer? Permintaan aja Bang, Karaka GP, permintaan aja Bang. Jam 11. Jam makan. Aduh. Jadi mau kita apain Jer ini Bang Palobo? Iya, mau diapain lagi lah, tinggal dibawa ke itu, dibikinkan salib. Jangan, Coba biar kita dia tanya lagi sama iman, teman-teman tapi di bawah sobat ini, kita. Jerry cocoknya di apa ini? Kita salibkan terbalik atau gimana? Udah dibilang yang menyatakan Yesus mati di kayu salib itu satu orang pun nggak ada muridnya. Muridnya bercerita. Dari mana? Apa alasanmu bahwa cerita mereka itu bisa kau yakini, Jerry? Apa alasannya? Iman.
Selesai. Masuk neraka mau nanti jadi. Selesai. Andai kata Yohanes, Markus, Matius dihadapkan ke depan Bapak Hakim, kemudian ditanyakan kepada Bapak Hakim, Yohanes, waktu penyaliban Yesus, kau ada di lokasi? Enggak, Bapak Hakim. Oke. Matius, kau ada di lokasi? Dan kau melihat Yesus itu mati di kayu salib? Kau ada di... Ih, Paul ngomong di mute bang, Paul bang, bahaya Paul. Mantas di bawah tadi ngomong ngorok. Terus Matius dipanggil nih Jer sama Bapak Hakim. Kau Matius, ada kau melihat Yesus mati di kayu salib? Tidak, Bapak Hakim. Oh Yohanes, tidak. Dilempar martel tiga orang ini, jadi suruh keluar. Mana? Gak ada di tempat kejadian perkara, tetapi kau bisa bersaksi. Logikanya di mana di sini? Andai kata itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dia tulis istilahnya yang bukan yang fakta, bukannya nyata. Itu Tidak sampai cita-cita. sekarang ini tidak sampai sekarang ini bisa bertahan itu Matius, Markus, Lukas kitabnya. Bagaimana? Ini tanya Gurunda Juma itu. Udah on deh, udah on. Gimana Udah on. dia? Gurunda tentang penyaliban ini. Dia di sini yang mentoknya di sini. Ya baik. Jadi ada orang yang berkata wanita ini hamil. Kesaksian kemudian wanita ini, orang tersebut harus kita buktikan di USG komputer, dipakailah alat-alat canggih sedemikian rupa untuk membuktikan wanita ini hamil. Kesaksian tadi ada 34 triliun manusia mengatakan wanita tersebut hamil. Tapi ternyata setelah diperiksa dia nggak hamil. Orang macam apa yang masih percaya setelah pembuktian bahwa wanita ini tidak hamil tapi tetap saja mengatakan wanita ini hamil? Modalnya seperti yang saudara Jerry katakan tadi. Modal kami iman. Nah, ini sebagai muslim saya harus meluruskan. Pada tataran agama Kristen itu tidak ada iman. Karena iman itu hanya sampai kepada orang yang bisa memahami tentang makna amana yu'minu. Apa itu? Iman yang diasaskan atas percaya atau pembenaran terhadap sesuatu dengan kajian akal. Akal adalah akal. Nah sekarang apa yang bisa ditelaah oleh akal kemudian dibenarkan oleh akal di dalam ajaran Kristen? Tak ada. Contoh tentang Yesus Tuhan, apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Berarti ketika ada orang yang percaya Yesus Tuhan, tidak sampai kepada level iman, tapi hanya sampai level percaya saja. Iman itu implementasinya adalah akal. Makanya di dalam kitab saudara Kristen juga dikatakan dalam 2 Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kalau iman tanpa akal, apa? Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa akal, gila. Nah, ada bukti? Ada. Di mana tertuang itu? Markus 5. Baca nomor 1 sampai nomor 20. Apa yang ditorehkan dari kisah tersebut? Ada orang kerasukan setan. Tak ada orang yang bisa menangkap. Tak ada orang yang bisa menenangkan. Bahkan dirantai berkali-kali. Rantai putus, hancur rantai itu. Lepas. Kenapa? Karena dia gila. Kenapa gila? Dia kerasukan setan. Pada posisi gila, pada posisi kerasukan setan, melihat Yesus dia berlari. Apa yang dilakukan? Menyembah Yesus. Oh, jadi orang yang kerasukan setan, orang gila menyembah Yesus. Ya, itu cerita yang ada di situ. Yes. Nomor 15-nya, setelah orang itu waras, pertanyaannya apakah dia masih menyembah Yesus?
rupa-rupanya tidak sujud lagi dia, beribadah kepada Yesus. Nah, kesimpulan akhir dari cerita itu dan makna yang tersirat di dalamnya adalah orang yang kerasukan setan bisa saja menyembah kepada sesamanya setan. Orang gila bisa saja menyembah kepada yang bukan Tuhan. Nah, sekarang keadaannya adalah, masuk akalkah Tuhan menjadi bayi manusia? Masuk akalkah Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Tidak masuk akal, berarti itu hanya level iman. Hanya level percaya, hanya level meyakini. Kalau itu yang terjadi, berarti saudara-saudara Kristen ini tak ubahnya seperti orang yang teriak-teriak di dalam kuburan yang tertulis dalam Markus 5. Siapa yang disalahkan dan siapa yang menyalahkan dengan keadaan ini? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kalau di situ tertulis kemudian iman tanpa akal? Bisakah iman tanpa akal? Tidak bisa. Karena akal sama dengan iman, iman sama dengan akal. Tidak bisa. Nah, sedangkan orang menuhankan Yesus bukan inti dari hasil belajar, bukan inti daripada kajian ilmiah, bukan. Tetapi hanya sekedar percaya saja. Berarti Kristen tidak layak disebut sebagai aliran kepercayaan yang levelnya sampai kepada iman, tetapi hanya mentok pada ajaran aliran kepercayaan saja. Setuju. Ya. Karena iman itu, kita orang Islam ini kenapa disebut beriman? Karena kita berakal. Karena kita berakal inilah kemudian sampai kita menemukan konsep bertuhan yang betul. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Harus mutlak satu Tuhan. Kenapa harus mutlak satu Tuhan? Karena alam jagat raya ini begitu luas, begitu besar. Kalau ada dua Tuhan, berarti ada coupling yang banyak akan terbagi dua. Tuhan yang sebelah barat, Tuhan yang sebelah timur. Begitu juga ciptaannya. Berarti ada ciptaan Tuhan yang di barat, ciptaan Tuhan yang di timur. Nah, sedangkan pola ini itu tidak masuk akal. Harus ada satu komando yang memiliki kemudian unsur perintah dan kehendak tertinggi, tidak ada di atasnya lagi dan tidak ada yang menyaingi. Itulah yang di dalam konsep Islam. Sedangkan di Kristen ada 3 pribadi dan 3-tiganya adalah Tuhan. Ini celaka ini. Sehingga ada tanya jawab dan pernyataan. Bapak, sekiranya cawan ini biarlah berlalu dariku, tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ada 2 kehendak. Bahaya ini. Bahaya. Kalau yang satu memiliki kehendak berbeda dengan kehendak yang Tuhan yang satu, yang mana yang memiliki kemudian kedudukan tertinggi? Oh, ternyata setelah kita belajar Bible, kedudukan yang tertinggi dipegang oleh sembahan yang bernama Elohim, yang Kristen sebut dengan sebutan Bapa. Berarti yang Tuhan ini yang mana? Yang Bapa. Yang satunya, yang duanya apa? Pesuruh. Kok bisa? Yes, karena mereka menyampaikan perkataan yang apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang senior. Berarti mereka junior. Kalau dia junior, berarti dia tidak setara dengan yang senior. Kalau demikian, Tuhan itu tetap satu. Yang duanya hanya dipaksakan menjadi Tuhan. Ini keadaan. Maka karena itulah saudara-saudara sekalian, saya sampaikan, bukan saya ngajarin kepada Kristen, saya ngajarin, tetapi kepada umat Islam enggak. Saya cuman mengingatkan kembali, Kristen ini bukan agama yang dihasilkan dari iman, tapi Kristen hanya sampai kepada level percaya saja. Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan. Dengan apa? Dengan iman? Bukan. Dengan percaya? Tidak. Dengan apa? Akal. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW menerima pembelajaran pertama kali itu apa? Akal. Kok bisa? Yes, Iqra. Bagaimana orang bisa membaca tanpa akal? Orang buta bisa membaca kalau masih ada akal. Orang bisu bisa membaca kalau ada akal. Orang tuli bisa membaca kalau ada akal. Maka inti dari ajaran Islam itu adalah Iqra. Baca, baca.
baca dengan akal. Orang bisa membaca meskipun matanya buta, meskipun tuli, meskipun mulutnya. Kalau akalnya masih ada, maka orang itu bisa membaca. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan oleh saudara Jerry tadi? Kembali kepada analogi yang tadi. Seorang wanita dituduh hamil. Seorang manusia dituduh Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang tidak selaras dengan fakta. Begitu diperiksa ternyata Yesus manusia. Dia berkata, aku Alfa dan Omega. Perkataan itu keluar dari mulutnya sebagai apa? Sebagai manusia. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada saat dia berkata seperti itu, dia sebagai apa? Sebagai manusia. Tidak pernah Yesus berkata sebagai Tuhan. Dia senantiasa selalu berkata sebagai manusia. Lalu mana ketuhanannya dia? Tidak ada. Yang menganggapnya Tuhan adalah kesaksian orang yang justru kemudian tidak bersama dengan Yesus. Nah, inilah saudara-saudara kita Kristen. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara iblis itu menyesatkan. Selalu menampilkan yang palsu-palsu. Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Bible, itu sama. Tertipu dengan adanya sesuatu yang buruk diperlihatkan baik oleh siapa? Oleh iblis. Semuanya palsu. Hidup kekal yang dijaminkan iblis pada Adam di Ganbi Eden atau taman di Eden atau di Jannah kalau di dalam Al-Quran, itu adalah keindahan semu yang dijanjikan oleh iblis. Jadi yang diperlihatkan iblis adalah sesuatu yang baik tapi palsu. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh, Yesus ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Bible ini Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, ini firman Tuhan yang asli atau Tuhan-Tuhanan yang palsu? Mereka ini adalah nabi rasul yang asli atau nabi palsu? Coba, ibadah minggu, apakah itu ibadah yang diperintahkan asli dari Tuhan atau ibadah yang diperintahkan oleh yang palsu? Iblis selalu memutarbalikkan sesuatu yang asli, sesuatu yang palsu seakan-akan asli. Coba kita lihat. Ada orang datang menjual emas ke kita nih, 1 kilo. Bang, ini adalah emas 1 kilo, pingin kejual. Mau ndak abang? Oh, tapi kenapa kemudian ini karet, bukan emas? Oh, pada mulanya adalah emas, sekarang sudah jadi karet. Nanti dia akan berubah lagi jadi emas. Ini gimana ceritanya? Nyata-nyata dia adalah karet disebut emas. Nyata-nyata dia manusia dikatakan Tuhan. Ini cara kerja siapa yang kayak gini-gini? Nyata-nyata Tuhannya adalah Theos dikatakan Allah. Nyata-nyata kitabnya adalah Bible disebutnya kemudian Alkitab. Nyata-nyata kemudian utusan disebut apostolos, disebutnya rasul. Ini pekerjaan siapa ini yang suka berpalsu-palsu ria kayak begini? Yang suka menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan isinya. Ini adalah Alkitab. Begitu dibuka isinya, ternyata bukan Al-Quran. Sembahan kami adalah Allah. Begitu kita lihat aslinya, ternyata di situ Theos, dewa. Paulus adalah rasul. Begitu kita lihat isinya, ternyata dia apostolos, utusan. Lalu apa ini? Ini kerja apa ini yang suka berpalsu-palsu ria? Sesuatu yang palsu dijadikan seakan asli. Sesuatu yang asli dijadikan palsu. Ini apa maksudnya yang kayak gini-gini? Nah, tipikal iblis itu seperti itu. Menampilkan sesuatu yang palsu seakan-akan asli. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita Kristen? Mau ndak teman Kristen ini mengakui bahwa sesuatu yang bukan asli pasti palsu?
Bible yang asli menggunakan bahasa Yunani. Sekarang yang muncul di Indonesia bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Masih asli? Masih asli? Enggak. Tapi maukah mereka mengakui itu palsu? Tidak. Bang Zuma izin, ini ada tamu ini. Ya, ini jauh ini dari Patikan langsung. Dari Patikan ini Bang Zuma yang datang Iya. nih. Tamu dulu Bang Palopo. Baik, selamat malam Bung Pradika. Apa kabar malam ini, saudaraku? Sudah siap, Asyhadu? Dia Halo, bro. sama-sama Jerry. Tadi sempat merah sinyalnya Bang. Sabar dulu Bang, mana tahu hotspot dia. Ya, mana tahu hotspot dia ya kan. Udah lama dia cari Bang Suma katanya. Kemarin mana Bang Suma? Dapat saja. Siap-siap dong. Berarti udah bawa bekal deh nih Bang, nyari Bang Zuma ya. Anak didik saya ini bang. Anak didiknya Bang Zuma. Iya. Udah lama ini anak didik saya. Itu kalau mangrove itu di bawah itu Bang Zuma. Oh iya, naik mangrove, naik. Ini zaman Bang Zuma ini mangrove ini. Naik mangrove. Ada mangrove itu satu lagi. Mana mangrove? Oh, oke, siap. Oke, lengkap nih ada 3 ini Bang. Ada 3 penantang ya. Oke. Selamat malam Bang Zuma sama saudara-saudaranya semua. Apa kabar? Silakan. Muhammad, kamu diam Muhammad di bawah ya nih. Udah jangan ribut kita ya, jangan ribut ya. Ini cerita enak aja kita ya. Nah, saya mau jawab ini Bang Zuma. Tadi saya dengar. silakan. Oke Bang Zuma, makasih. Itu tentang Yesus sebagai Theos memang betul. Tapi Theos yang dari mana dulu? Yesus karena di Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa segala kuasa diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi. Kalau Theos yang lain kan cuma di bawah, di bumi. Kalau Yesus di surga dan di bumi, itu kuncinya, kata kuncinya. Oke, baik. Boleh saya tanggapi? Sebentar Bang, Predisa di mute dulu Bang. Di mute dulu teman-teman, biar nggak doubling ya. Oke, silakan lanjut Bang. Oke, baik. Ketika ada pernyataan, ada 2 hal yang harus Anda selesaikan. Kalau Anda ingin mencapai kesempurnaan sebagai manusia dalam kajian ilmiah dan juga dalam kajian agama. Yang pertama adalah ucapan yang Anda kutip barusan. Menurut tradisi Matius 28 nomor 18 yang Anda katakan barusan itu, dan juga nomor 15 dari 15 sampai 18 yang Anda ucapkan barusan, itu dituliskan nanti di atas abad ke-5. Itu dulu. Dan memang betul data itu tidak ditemukan di Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kemudian buku Matius ini menurut tradisi bapak-bapak gereja, buku ini dituliskan kemudian itu di tahun 60-an. Menandakan bahwa pada saat penulisan Matius itu tidak ada Yesus di situ. Nah, kaitannya dengan ditulis tahun 80-an, ternyata kalau kita melihat Matius 9 nomor 9, di situ sangat jelas kemudian tertulis bahwasanya penulis ini bukanlah murid Yesus. Coba Anda arahkan pandangan Anda kepada Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini bukti bahwa betul apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, bahwa Bible Matius itu dituliskan tahun 80, itu tidak bisa dipungkiri disebabkan narasi yang dibangun oleh Matius, oleh penulis Matius itu sendiri.
Setelah Yesus pergi dari sana, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Andaikan Matius murid Yesus ini, yang Lewi ini, yang menuliskan kemudian muridnya Yesus, maka tentu dia akan berkata, setelah Yesus pergi dari sana, dia melihat aku duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepada aku, ikutlah aku, maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Andai saja penulis Matius adalah murid Yesus. Sayangnya ini tidak. Jadi iman Anda, sekali lagi saya katakan, kepercayaan Anda itu tidak sampai kepada iman karena gugur demi kebenaran akal. Ternyata akal tidak bisa menerima Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa. Karena kenapa? Kabar yang Anda sampaikan kabar dari orang yang bukan bertemu langsung dengan Yesus. Yang kedua, sekalipun orang itu bertemu dengan Yesus, pada prinsipnya yang ditemui di situ adalah manusia, anak Maria. Dia bukan Tuhan. Jadi Yesus mau dikemanakan pun tidak bisa Tuhan dia. Mau dibawa ke barat, ke timur, selatan, utara, ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke tengah, bisa. Yesus tetaplah manusia. Tidak bisa jadi Tuhan dia. Makanya ketuhanan Kristen, konsep bertuhan di Kristen itu tidak masuk akal. Tapi melampaui akal, alias akal-akalan. Silakan. Oke, Bang Juma, satu kali lagi. Maksud saya gini, Bang Juma kan saya udah lama ikuti Bang Juma. Saya senang karena sangat senang dan bangga. Cuman menurut saya itu kadang sering Bang Juma kadang tidak mengakui Matius sebagai murid Yesus, bisa membantahnya. Kadang Bang Juma juga bisa memakainya, sering dipakai juga. Sekarang bagaimana bisa biar saya itu bisa terarah lah, bisa edukasi gitu Bang Juma. Kadang Anda memakai, kadang Anda buang gitu. Menurut Anda gimana? Baik saudaraku, terima kasih, ini pertanyaan sangat menarik. Saya Muslim, tugas saya diajak oleh Rasulullah melalui Al-Quran, umatnya pun harus berseru kepada kebaikan dengan cara hikmah. Itu perintah Al-Quran itu. Saya Muslim juga diberi perintah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Jadi saudara setan itu ada yang harbi, ada yang zimmi, kalau dalam hitungan saya. Nah sekarang Anda bertanya, kenapa Anda menggunakan dalil-dalil Bible? Kadang Anda terima, kadang Anda tolak, kadang Anda pakai, kadang Anda ingkari dan seterusnya. Karena Al-Quran yang mengarahkan saya untuk melakukan itu. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, angan-angan dan menduga-duga. Ingat, angan-angan dan menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celaka orang-orang yang menulis buku dengan asas, dengan dasar hanya angan-angan, hanya menduga-duga. Celakalah mereka karena tulisan mereka sendiri. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangannya mereka sendiri. Nah, poinnya adalah ada yang menulis buku dari hasil duga-menduga. Kalau orang menduga, ada benarnya, ada salahnya. Yang namanya dugaan, kadang benar, kadang salah. Namanya juga dugaan. Nah, kedudukan daripada hasil dugaan ini, apakah firman Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pernyataan yang maha mengetahui. Jadi bukan dugaan, bukan hayalan, bukan angan-angan. Kenapa? Karena ini adalah perkataan yang maha mengetahui, yang menyaksikan, yang maha melihat. Nah, itulah kalamullah. Sedangkan yang menduga-duga dan yang berangan-angan ini, tulisannya bisa benar, bisa salah. Berarti posisinya adalah hanya surat kabar. Apa itu? Berita yang dikabarkan. Apa itu? Pemberitaan yang disampaikan. Apa itu? Cerita yang diinformasikan. Dari hasil mana? Dari hasil penyelidikan. Kok penyelidikan? Ya, sebab apa yang diceritakan bukan pada zaman dia hidup.
Nah itu. Kalau Anda mengatakan kenapa Bang Suma terima, kenapa Bang Suma? Karena tulisan yang ada di Bible itu adalah hasil duga-menduga. Apa buktinya? Lihat Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menusun berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan. Maka aku terpanggil untuk melakukan penyelidikan agar aku susun kembali untukmu. Melakukan penyelidikan. Apa itu namanya? Firman Tuhan? Bukan. Lalu, ya duga-menduga. Benar tidaknya? Wallahu alam bisawab. Yang penting saya nulis untuk Theophilus. Anda mau menjadikan firman Tuhan, saya tidak pernah ajarin. Saya tidak pernah mengatakan, wahai manusia, tulisanku ini adalah wahyu dari Allah. Tidak. Bahkan kalau saudara jeli, 13 buku Paulus yang ditulis oleh Paulus, itu bukan untuk seluruh umat manusia. 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu bukan untuk orang Indonesia. 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu hanya diperuntukkan untuk orang per orang, untuk kelompok-kelompok tertentu. Bukan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk orang Indonesia. Tapi orang Indonesia sendirilah yang kemudian mengimani buku-buku Paulus yang mana Paulus menulis bukan untuk kalian. Contoh, surat Korintus itu ditulis kemudian untuk orang-orang Korintus yang ada di Korinta, tengah selatan Yunani, bukan untuk Indonesia. Surat Filipi itu ditulis kemudian untuk kemudian ditujukan kepada orang yang ada di Filipi, di Manusipal, Filipoi, di Yunani, bukan untuk Indonesia. Kolose itu dituliskan oleh Paulus untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno, di Vergia Utara, Laodikia, bukan untuk orang Indonesia. Kitab Galatia dituliskan Paulus untuk orang yang ada di Galatia, di Ankara, Turki, bukan untuk orang Indonesia. Filemon, Paulus tuliskan buku itu kemudian untuk seseorang yang bernama Filemon di Afria, Arkipus, orang yang ada di Kolose, wilayah Efesus, bukan di Indonesia. Begitu semua. Semua Paulus menuliskan untuk jemaat yang tertentu, untuk oknum tertentu. Tapi lagi-lagi penjajah Belanda membawa buku-buku itu masuk ke Indonesia, diimani oleh kita orang Indonesia. Padahal kalau Anda belajar, Paulus menuliskan surat dia untuk mereka. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, untuk saudara-saudaraku sepelajar yang ada di Laodikia misalnya. Loh, bukan di Indonesia. Gimana ceritanya? Bahkan kitab Timotius itu ditulis oleh Timotius untuk seorang manusia yang bernama Timotius. Timotius sendiri adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Alineke, dan bapaknya berdarah Yunani. Bukan untuk orang Indonesia. Makanya kami umat Islam ini, khususnya yang belajar apologet, ketika Anda membaca surah-surah Paulus, ketika kita berdiskusi, itu menggelikan loh. Karena kami tahu surat yang Anda baca bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang tertentu, untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi Anda menghantam kami dengan surat Paulus, padahal surat Paulus itu hanya untuk kelompok tertentu dan orang tertentu. Ya, tapi mau kayak mana lagi? Modal percaya, terlanjur Kristen, apapun Anda akan perjuangkan. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan akal, Anda akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan apologet Islam itu adalah 100% benar. Kami tidak nipu, kami baca apa yang ada di dalam kitab saudara. Silakan. Sebagai tambahan, Bang Zuma, untuk Bang Zuma uraikan di kisah Rasul 20 itu data nomor 21 Bang yang Anda uraikan tadi Bang. Silakan Bang. Yang kisah para Rasul 21 sebagai pembuktian tadi Bang, bahwasanya untuk kepada bangsa-bangsa siapa itu Bang? Kisah para Rasul kan ya? Iya, kisah Rasul 21, data nomor 21, di mana Paulus mengajarkan orang Yahudi di antara bangsa lain. Iya, betul. Di situ
kalau kita lanjutkan datanya dari data 15 sampai data 26, Paulus justru bertobat dari mengajarkan ajaran Yahudi di luar non-Yahudi. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini kalau Anda baca lengkap datanya, itu menyedihkan sekali. Kalau saya ingat saudara angkat saya ada Kristen, tapi kalau kita baca lengkap data daripada Kisah Para Rasul 21 ini, oh, begitu hebat Paulus ini membuat prank kepada saudara-saudara kita Kristen. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada orang 4 yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, wahai Paulus. Lakukan pentahiran dirimu, lakukan pensucian dirimu, pertobatan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa engkau Paulus, terkait dengan kabar yang mereka dengar tentang engkau, itu sama sekali benar, itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, ini Paulus, kalau dia betul-betul rasul, kalau dia betul-betul utusan Yesus, tidak mungkin dia mengaminkan dan mengiyakan, apalagi mengikuti instruksi para imam pada masa itu. Tapi faktanya apa? Paulus kemudian diceritakan di data nomor 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa keempat orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan keempat orang tersebut. Lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahirannya, pertobatannya akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Masih mempersembahkan Paulus ini. Paulus masih melakukan persembahan. Persembahan apa lagi nih? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, maka yang dipersembahkan adalah kurban hewan. Wow. Wow. Berarti Paulus setelah keluar mengajarkan hukum Taurat itu batal karena matinya Yesus di atas tiang salib. Begitu pulang ke Yerusalem, ternyata Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran tersebut. Subhanallah. Ini dalil. Makasih adindaku Bang Erik. Kisah Para Rasul 15 sampai data nomor 26. Berarti tergenapilah Bang di Matius 15:23 itu ya Bang? Betul sekali. Tergenapi. Enyahlah daripadaku. Itu nomor 15 Bang. Kedatangan orang-orang angkatan ini jahat kepada bangsa. Enggak, Matius 7 nomor 15 yang bahwasannya nabi palsu dan nabi-nabi palsu. Ya. Iya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari ajarannya. Iya, silakan. Oke, silakan Pre. Bang Mangrove di mute dulu ya, Bang Mangrove ya. Bang Mangrove mau tanggapin dulu. Oh, udah di mute. Silakan Bang Pre. Bang Mangrove mau tanggapi. Bang Mangrove pusing Bang. Pusing dia, udah oleng kapal, udah oleng. Nice. Ya silakan, bro. Ya, dimohon jangan mencela ya Bang, dimohon jangan mencela ya Bang. Itu tadi semua data dan fakta yang diuraikan Bang Zuma. Dimohon jangan mencela. Kita nih adalah Komal Edukasi Bang, memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang ada di bawah. Baik itu diterima atau tidak, itu terserah Bang pribadi masing-masing. Silakan Bang. Ya. Lanjut Bang Fredrik, lanjut ya. Ya, oke. Saya mencoba aja karena itu yang dibicarakan oleh Bang Zuma itu kan terlalu banyak, terlalu luas gitu ya. Nah, biasalah mungkin kalau dia biasa ceramah ya begitu ya. Jadi itu boleh-boleh aja. Tetapi ketika itu masuk ke dalam teks-teks Alkitab, satu poin saja yang tadi saya ambil ya, bahwa ternyata untuk membangun dalilnya bahwa Injil-Injil itu surat-surat yang dikirim oleh Paulus itu adalah hasil dari penyelidikan, lalu mengutip Lukas pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ketiga. Cuman sayang saja Bang Juma, kenapa hanya mengutip bagian-bagian itu, padahal sebenarnya penegasan Lukas itu, kembali ke Injil Lukas tadi ya, kalau lihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama harusnya fair juga dong ya.
bahwa kalimat yang terakhir itu di bagian keempat itu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi apa yang dinyatakan oleh teks yang dibaca oleh Bang Zuma tadi harus sampai di bagian itu. Akhirnya apa? Apa yang sudah didengar oleh jemaat awal, atau mungkin kita sebutlah di sini sebagai tujuan dari tulisan ini yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus, bahwa dia sudah mendengar sebelumnya. Ya, dia sudah mendengar sebelumnya ada pengajaran-pengajaran, dan dia tahu ada banyak Jaringan. mereka yang sudah berusaha untuk membukukannya. Jaringan. Di Sarawak. Ya. Kok makanya Paradik, kok nggak bisa panjang-panjang kalau menyampaikan itu. Jaringanmu nggak cukup, pendek aja gitu. Biar kami yang panjang di sini nyampaikannya. Membukukannya, ya, dia membukukannya melalui proses yang tengoklah. Oke, udah kita buktikan itu tidak disangkal ya. ucapan kosong daripada Lukas ini. Ya, Dia silakan. belum apa itu Bang Juma, karena dia nggak akan dengar kita itu. Jaringan dia merah. Oh gitu. Walah. Iya. Dan akhirnya adalah supaya engkau dapat mengetahui. Ya, terus Predik. Ini beli paket dulu, beli paket. Nah, kelas hotspot dia nih Bang, enggak? Hotspot tapi Oke ya. mungkin di Sarawak dia ini. ya, silakan Supaya Bang. Ada lagi? Nggak akan dengar deh nih, nggak nyambung nanti nih. Bang Predik naik ke genteng dulu. Inilah kalau masih Kristen pasti itu jaringan. Mulai dari fakta tahu bahwa Maksudnya gimana ini? Kita mau nanggapin pun dia nggak paham ya. Iya, mau ditanggapin bingung Bang Jum. Poinnya belum dapat kan? Apa poin dia? Saya tanggapi Bang Juma ya. Ya silakan Bang Rob aja Oke, dulu. oke. Di mute aja Bang Robo si Saya mute dulu ya. Paradik. Predik ya. Aja mute. Oke, jaringan Bang. Jaringan Silakan. itu Predik itu. Boleh Ya saya Bang Rob bicara? silakan. Oke, pertama kita lihat Bang Zuma tadi. Bang Zuma sangat benar, bacanya jelas, dan saya itu sangat jelas ya. Itu saya, tapi saya harus mengatakan bahwa itu memang Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaatnya setiap wilayah atau setiap daerah. Contohnya di Galatia, di Korintus, betul. Tapi kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengajarkan bahwa Alkitab itu bermanfaat dan berguna. Apa manfaatnya? Itu tentang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu surat Paulus ya. Jadi tidak ada bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Kita lihat dari di Roma juga, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dari iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menghakimi diri. Jadi artinya itu tergantung iman, dan itu tentang apa itu firman Tuhan itu. Semua itu firman hidup ya. Jadi artinya untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan semuanya. Jadi iman Kristen itu percaya bahwa apa yang dikatakan dengan para murid itu betul tidak. Jadi contohnya seperti gini Bang Paulus, kalau kita mau dalam ya, saudara muslim tidak mengimani Paulus, tapi kita lihat ada hasil-hasil positifnya. Tidak semua
mengajar tuh harus selalu positif, tapi ada negatifnya juga Bang. Tapi kan kita ambil hikmahnya, mana yang baik, mana yang buruk, tergantung geografis dan tingkah laku di daerah setiap wilayah, setiap jemaat itu Bang. Jadi saya rasa Bang Zuma terlalu buru-buru, kadang kan nggak ngerti apa konteksnya tentang apa itu. Itu Paulus memang untuk mengajar setelah dia bertobat. Itu Bang Zuma, silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau Anda rujukannya 2 Timotius barusan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kalau diilhamkan oleh Allah, ya pasti. Yang jadi permasalahan ini, yang diilhamkan dari Allah ini yang mana? Yang mana yang diilhamkan oleh Allah? Sedangkan yang dilakukan kemudian oleh Lukas itu penelitian. Kalau ilham itu berarti dari Allah melalui perantaraan malaikat ke nabi, rasul. Dan kalau Lukas ini menerima ilham, berarti dia adalah seorang nabi. Sejak kapan kemudian Lukas ini seorang nabi? Menerima ilham pewahyuan, itu nabi. Memang betul segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar. Yang diilhamkan. Nah sekarang Bible ini diilhamkan oleh siapa? Siapa yang mengilhamkan Lukas 1? Theophilus yang mulia. Ini ucapan Lukas. Ada enggak ucapan Yesus demikian? Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pengikut Yesus, orang yang berkiblat kepada ucapan Yesus. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini ucapan Yesus? Bukan. Sedangkan yang menerima firman pada masa Yesus hanya Yesus. Tak ada yang lain yang menerima firman, hanya Yesus saja. Jadi Lukas menerima pernyataan Theophilus, nama Theophilus pula disebut di situ. Itu siapa orangnya dan apa hubungannya dengan firman yang Yesus terima dan Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel? Siapa Theophilus ini menurut Yesus? Nggak tahu. Yesus tidak pernah mengajarkan nama tersebut. Tapi kemudian penulis, asisten Paulus bernama Lukas menulis sebuah pemberitaan di mana pemberitaan itu bukan berasal dari mulut Yesus. Jadi ini bukan ilham ini. Ini adalah apa ya? Karya ilmiah, tesis kalau nggak salah ini. Entah ini Lukas sedang buat skripsi atau apa ini. Hasil penyelidikannya kemudian disusun kembali untuk seorang rektor. Mungkin rektornya mungkin Theophilus. Pak Rektor, ini hasil penyelidikan saya. Nah itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai kesempurnaan akal kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, wow, apa yang mengantarkan kita kemudian untuk percaya tulisan-tulisan kayak begini sebagai firman Tuhan? Bukankah saudara berkiblat ke Yesus? Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Bukan mendengarkan Lukas, bukan mendengarkan Paulus, tapi mendengarkan aku. Itu baru muridku. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Lukas bagaimana? Bukan hanya berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi juga menerima perkataan-perkataan orang-orang yang kita tidak kenal. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus. Kalau Lukas bagaimana? Dari mana perkataannya? Theophilus yang mulia. Dari mana itu? Termasuk Yesus, termasuk Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Ini dari mana Paulus mendapatkan ucapan-ucapan ini? Siapa yang mengajari Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Paulus juga menuliskan, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus terima pernyataan-pernyataan ini dari mana? Siapa yang mengajari Paulus mengucapkan ucapan seperti ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ini Paulus menerima ilmu dari mana? Bukankah sang sumber firman adalah Yesus?
Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dan finalnya adalah, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Firman yang Yesus sampaikan tidak ada sedikit pun yang berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tidak ada pernah Yesus menyampaikan firman kayak begitu. Lalu kalau tidak ada Yesus menyampaikan firman kayak begitu, dari mana Paulus menerima pernyataan-pernyataan tersebut? Ya, udah bisa ditanggapin, Bang Zuma? Silakan. Oke, silakan, Saudara Kristen. Kalau mau ditanggapin. Ya, Siapa ini? sorry. Ya, sorry ya, tadi keputus sayang. Iya, sinyalmu tadi Paradep. Oh iya ya, jadi bingung juga ya. Iya. Oke, silakan kalau mau ditanggapin, silakan. Oke ya, sepotong juga saya dengar dari Bang Zuma. Tapi begini, mungkin Bang Zuma harus dulu memahami apa yang disebut dengan firman Allah di dalam konteks Kristen, nah lalu firman Allah di dalam konteks Muslim ya, supaya tidak memaksakan konteks Muslim kepada Kristen. Nah begini ya, kalau kita melihat apa yang disebut dengan kata firman Allah atau atau kata kitab suci dalam Perjanjian Baru, itu yang dipakai secara sengaja untuk mengutip Perjanjian Lama, maka bunyinya begini. Itulah yang di dalam 2 Timotius 3 itu Bang Zuma, yaitu segala tulisan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau melihat segala tulisan, mari kita lihat apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Maka yang di Perjanjian Lama itu, baik itu yang tanda kutip mungkin begini, berfirmanlah Allah. Ya, baru titik 2, kemudian tanda petik. Nah, lalu ada bunyi teksnya begitu ya. Nah, itu firman Allah. Tetapi di dalam konteks apa yang disebut segala tulisan, apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, baik di dalam mulai dari Torah sampai kitab terakhir itu adalah firman Allah. Nah, artinya begini. Jadi tidak bisa dipaksakan seolah-olah seperti maksudnya Bang Zuma. Kalau Perjanjian Baru itu bukan firman Allah, karena itu adalah tulisan Lukas, Matius, Paulus dan segala macam. Nah, itulah perbedaan iman Kristen atau konsep firman Allah, pengilhaman di dalam kekristenan dan di dalam Muslim. Ya, jadi kalau paksakan yang dari Muslim ke Kristen, jelas tidak nyambung. Atau sebaliknya, jika Kristen memaksakan itu kepada Muslim, maka Kristen tidak akan pernah bisa menerima kitab suci Anda, karena kami tidak pernah mengakui kitab yang seperti Anda, gitu loh. Yang diturunkan itu, kami tidak mengerti kata diturunkan bagi kami, tapi kami diilhamkan melalui para penulis. Jadi jangan dipaksakan lalu seperti mengobrak-abrik, ini dari mana dapatnya Lukas, dari mana dapatnya Matius dan segala macam. Karena Anda memaksakan konsep Anda. Saya belum kejar Anda soal kitab suci Anda. Kalau itu pun kita buktikan dengan istilah empirisme sekarang yang bisa dibuktikan. Dah mulai lagi predikal. Minyak mur. Predik, kau ini tadi di bawah turun betul sinyal enggak? Predi, terlepas dari Bang Zuma sendiri, pakar-pakar Perjanjian Baru cuman menggunakan menyatakan 15% dari Perjanjian Baru yang perkataan Yesus. Nggak dengar deh tuh Bang Da. Tengok jaringannya cuma satu garis itu merah pula. 18% Bang. Iya. Iya kan? Jadi itu jangan bilang dari sisi Muslim. Dari sisi pakar-pakar kalian sendiri juga menyatakan seperti itu yang cetak merah. Kami tidak mau mengejar itu. Yang dikatakan Theophilus yang mulia itu cetak merah. Tetapi maksud saya begini adalah ya, mungkin memberikan jawaban yang baik terhadap pertanyaannya Mas Mangrove tadi ya. Jadi Bang Zuma itu kutip di dalam bagian tertentu untuk membantah kitab tertentu, ayat tertentu di mana Bang Zuma tidak setuju itu.
Tetapi Aduh. Capek lah Freddy. Mangrove aja lah, dia akan mangrove aja. memaksakan, wah itu kan ada di dalam imam, atau itu ada di dalam, tapi di begini ada Kristen pun. Jadi begini, Bang Freddy, maaf ya. Ya, silakan mangrove. Oke. Jadi dari saya itu begini. Jadi kita lihat dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Tuhan sangatlah kudus. Bahkan mengucap, kita lihat dari hal ayat-ayat tersebut ya, dasar ini dari Yesus itu sendiri ya, bahwa kita lihat di Matius 21 ayat 46, Matius 26 ayat 4, Markus 12 ayat 12. Itu dikonfirmasi di Yohanes 7 ayat 30. Seperti apa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Yesus menyebut Tuhan, selalu menyebut Tuhan itu adalah Bapa, dan dia adalah anak Allah. Yesus seringkali menyebut Tuhan sebagai Bapa, sesuatu yang sangat dekat secara pribadi dan tidak mendeskripsikan Tuhan sebagai sebuah sosok yang jauh. Makanya kita sering lihat bahwa dia menyatakan bahwa Bait Allah adalah rumah Bapakku. Kita lihat di konteks Lukas 2 ayat 49 atau Yohanes 2 ayat 16. Yesus juga menyatakan bahwa ia diutus oleh Bapa. Betul Bang Juma, karena ini saya rasa saya itu mengerti bahwa saudara Muslim itu memang karena bukannya ini ya, ini memang sangatlah ini ya, kalau nggak bisa, kalau harus menyamakan ya. Contohnya saya tahu bahwa saya hargai kalau di saudara Muslim bahwa saya sering baca sih, tapi saya nggak bisa ini ya menafsirkan di Quran juga. Kalau Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu memang sangat maha tahu, sangat berkuasa. Jadi sama dengan firman atau apa semua tuh. Jadi kita kan artinya memang berperbedaan tuh hal yang mendasar ya. Tapi kalau mau menyamakan tuh memang tidak bisa. Apalagi harus di situ di Alkitab jarang Yesus menyebut untuk menyembah Dia. Gitu kan, kita lihat dari apa konteksnya, tujuannya apa setelah Yesus datang ke muka bumi. Kita lihat bahwa seluruh kalender itu mengikuti dan digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus loh ada berapa gelar namanya tuh sampai 100 digelarkan, namanya tuh 114 gelar itu Bang Zuma. Dari mana saat di manusia di muka bumi ini ada namanya sampai lebih dari itu 114 gelar? Tidak ada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ini kembali lagi kita membahas tentang sesuatu yang irrasional untuk dipaksakan menjadi rasional. Gini, Bung. Menurut saudara Tuhan itu satu, dan menurut Bible Tuhan itu adanya di surga. Analisa Anda sebagai orang yang berakal, ketika Tuhan yang satu ini turun ke bumi, di surga apa masih ada Tuhan? Oke, saya boleh jawab ya? Iya. Saya senang kalau saya bentar ya, saya sering di Komal tuh saudara Muslim selalu pakai akal. Bang Cuma kan ini kan kata dasar ya, paling mendasar, anak SD pun mengerti. Kalau pakai akal, Tuhan tuh bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang dia mau itu pasti terjadi. Bukan berarti harus kosong. Kita tahu bahwa, sedangkan Bang Zuma kan sering di Komal manapun, orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu, Allah itu ada satu, dan Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Manusia itu kan perbedaannya di situ, maka kita lihat di situ harus perbedaannya di situ. Tuhan ada di surga. Ini saya ikuti irama dogma gereja ya. Tuhan ada di surga. Tuhan itu satu. Ya. Ketika turun ke bumi, di surga masih ada Tuhan. Tuhan itu kan roh. Jadi di mana-mana aja. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya mengerti dengan aula. Enggak, Tuhan ini satu. Dengan ruang dan waktu. Betul, satu. Tuhan ini satu, betul? Satu. Ya. Nah, ketika turun ke bumi menjadi bayi, Tuhan yang satu ini tidak tetap. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu kan. Dia adalah roh. Loh, Anda membatasinya, bukan saya. Anda yang membatasinya. Gak dibatasinya. Itu kan kemanusiaan. Anda mengatakan Tuhan manusia ini adalah Tuhan Yesus.
Ya, Kok itu jadi bukan saya yang- manusianya, firmannya menjadi manusia. Berarti Anda membatasi karena dia menjadi manusia. Loh, Alkitab yang sendiri mengatakan demikian. Kita bukan Ya, saya belajar tidak dari- bawa Bible Anda. Saya membawa data daripada dogma gereja. Kalau bawa Bible, menang di saya. Karena Yesus di Bible mengaku bukan Tuhan. Nggak apa-apa Bang Zuma, maksudnya kan edukasinya gini kan, saya juga nggak mungkin Bukan, keluar bukan, dari bukan. Alkitab Kalau itu. Bible kan saya udah capek nih. Bible memuntahkan isinya. Bible Yesus sama dengan bukan Tuhan. Itu Bible. Tidak, Tapi Anda Bang Zuma, memaksakan bentar. Yesus Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu satu? Ya. Di mana menurut Kristen di surga? Tuhan yang satu ini satu loh, satu. Berarti nggak dua. Yang satu ini turun ke bumi. Apakah di langit masih ada Tuhan? Ya, karena Anda Yohanes 1 ayat 1 Bang Zuma nggak paham. Dari situlah yang kacau udah. Ya Allah ya Karim. Jadi yang turun ke bumi ini Tuhan atau bukan? Kan manusia, firman menjadi manusia, firmannya Yang Allah. firman ini sendiri Tuhan atau bukan? Firmannya ya Tuhan dan Allah, kehakikatnya Tuhan tetap ini Allah. cuma satu kan, yaitu firman kan. Firman turun ke bumi jadi daging kan. Iya, Berarti tapi ada firman roh. yang Hah? Kok jadi roh lagi? Loh, tetap punya roh. Kenapa dibatasi dengan roh kemuliaannya? Anda yang membatasi Tuhan itu yang tadinya katanya roh jadi daging. Berarti dia sudah Alkitab terbatas tidak karena sudah mengatakan- jadi daging. Pak Juma, belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab tidak mengatakan untuk membatasi ini apa Tuhan itu, tidak ada. Kalau Tidak dibatasi Tuhan doang, itu tidak Anda batasi, kenapa dia jadi bayi? kan saya udah bilang. Karena untuk menebus dosa manusia itu harus dengan darah yang tidak tercela. Karena Kan mau harus lari ke menebus sana. dosa, karena mau menebus dosa maka Tuhan menjadi terbatas, yaitu menjadi manusia Yesus. Loh, hakikatnya tetap sebagai roh dan Allah itu tidak Ya pernah. itu kan iman, itu kan kepercayaan saudara. Tapi faktanya Yesus terbatas karena dia manusia. Terbatas tak ketika Yesus jadi manusia? Terbatas ya. Terbatas. Ya, Nah yang saya terbatas harus ini siapa? Tuhan. Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas. Nah yang menjadi manusia ini siapa? Loh, makanya kita harus compare dengan semua ayatnya isi Alkitab seperti yang tadi. Kalau itu, Alkitab apa yang saya gunakan Bang, kesaksian Yesus, dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Itu kesaksian Nah, Yesus. itu nama gelarnya betul karena Bang Zuma kan nggak akan menjauh dari perjanjian lama. Kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan, dia anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nggak pernah Betul, Yesus tapi- mengatakan itu. Betul, tapi Nah, Yesus berarti tidak pernah siapa menolak yang kalau- membisikkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Siapa yang ngajarin Anda? Ya dari Alkitab sendiri Bang. Kita lihat dari Yesus murid bukan Yesus yang mengajarkan Anda itu, bukan? Ya kita lihat dari Thomas kalau Enggak, yang saya tanya, bukan Yesus yang mengajarkan Anda demikian? Loh, Yesus kan adalah firman itu sendiri. Alkitab itu kan La firman. haula wala quwata illa billah. Saya katakan, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu siapa? Bukan Yesus. Ya dari firman Tuhan. Bukan Firman Yesus. Tuhan siapa? Bukan Yesus. Ya firman Tuhan kan dari roh Yesus itu Enggak, sendiri loh, Bang. Yesus sudah ada di bumi loh. Anda butuh Iya. firman dari mana lagi ketika Tuhan Itu Anda sudah ada di kemanusiaannya bumi? mengatakan begitu, Ketika Tuhan Anda sudah ada di bumi, Anda masih butuh firman dari mana? makanya dia sebagai imam besar gelarnya. Iya, sebagai imam besar di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Loading. Bukan loading, tapi Bang Zuma, saya suruh baca. Bang Zuma kan udah tahu nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman yang bersama-sama dengan Theos, bukan Yesus. Yesus nanti ada ketika dia dilahirkan ibunya.
Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bang Juma, sama tanya Bang Juma, boleh tak? Boleh dikit Boleh. aja. Boleh. Kita tahu bahwa Al-Quran kan diwahyukan untuk diturunkan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mewahyukan kepada Nabi Muhammad, iya kan? Iya. Betul kan? Betul. Ya, sama seperti Yesus lahir itu malaikat Gabriel juga yang mengatakan. Berarti bagaimana konsep ini? Anda Yang percaya mana bahwa di dalam malaikat- Oke, saya udah paham. Yang mana di dalam konsep Islam Allah yang nusul menjadi manusia? Yang mana? Artinya itu perkataan malaikat loh. Bohong berarti. Yang mana perkataan malaikat yang Anda maksud? Tentang kelahiran, malaikat Gabriel membisikkan kepada dalam mimpi kepada ini Bunda Maria. Ibu. Iya, betul. Ya, Betul. apa di situ kebohongan malaikat berbohong? Iya, yang datang kemudian kepada Maryam, malaikat Roh Kudus memberitakan bahwa dia akan mengandung seorang laki-laki suci, seorang manusia, bukan Iya. Tuhan. Terus dinamai apa? Itu kata malaikat loh. Isa putra Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam, bukan manusia. Bukan Tuhan, dia adalah anak manusia. Nama ibunya Maryam. Lalu Tuhan itu. Anda sama-samakan dengan Di situ, Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda, itu di mana samanya? Nabi Isa manusia suci. Dia manusia. Tak ada kemudian ketuhanan pada diri yang enggak ada. Dia manusia. Iya, maksudnya Yang itu dianugerahkan kemudian kenabian. Kalau di Quran mengatakan bahwa dia adalah manusia atau dia sebagai utusan sama Isa Al-Masih. Kalau di Bible, Yesus mengaku Tuhan pencipta langit dan bumi. Namakan dia Sorry, Tuhan, terlalu itu tinggi. Allah. Yesus mengaku Tuhan datang dalam rupa manusia. Bukan, ini kita fokus ke malaikatnya dulu. Malaikat mengatakan menamakan dia itu apa, Yesus itu. Malaikat menamainya Isa. Ya. Iya, Malaikat itu di Qurannya. memberikan informasi nama anak itu Isa. Ya, itu di Quran benar. Isa ini bukan orang bisu. Ketika dia datang, benar-benar datang sebagai manusia, dia mengaku sebagai rasul, dia mengaku sebagai nabi. Begitu juga Yesus, dia bukan orang bisu. Ketika ia datang di tengah-tengah muridnya, di tengah-tengah bangsanya Bani Israel, dia mengaku nabi, dia mengaku hamba Allah, dia mengaku sebagai utusan Allah. Kristen muncul belakangan mengaku Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Pertanyaannya, adakah Yesus keluar dari mulutnya ucapan tersebut, dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia? Adakah? Never, Bukan. never. Bukankah Yesus ini yang sang sumber ilmu? Bukankah Yesus ini sang penerima firman? Di mana firman yang mengatakan kalau dirinya mengaku dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Ada? Yang berhak mengatakan tentang dirinya siapa adalah Yesus sendiri. Di luar dari Yesus, yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang 33 tahun merawatnya. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apa kata ibunya tentang anaknya? Bandingkan dengan ucapan-ucapan Kristen yang bukan sesama dengan Yesus, bukan keluarga Yesus, bukan tetangga Yesus, bukan sepupunya Yesus, tapi memberikan satu konsep yang sangat luar biasa. Yesus adalah inkarnasi daripada Tuhan. Dari mana kalian tahu itu? Dari Yesus? Tidak. Dari ibunya? Tidak. Dari bapak tirinya? Bukan. Dari sepupuannya? Tidak. Dantunya? Bukan juga. Pamannya? Bukan juga. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu itu? Dari bapak-bapak gereja. Ya, Makanya kalian- kalau mau ditanggapin. Makanya kalian diusir. Nyala daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Padahal level orang yang diusir, yang Yesus katakan aku tidak mengenal kalian, itu sudah sampai pada level mengusir setan loh. Bentar Bang Sudah Zuma, kalau silakan. saya ikuti arusnya Bang Zuma ya tentang konteks tentang itu. Nyala kamu itu konteksnya tentang apa sih sebenarnya? Orang yang melakukan
sesuatu kegiatan prosesi keagamaan yang tidak pernah punya dasar dari ajaran Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku akan masuk ke dalam surga, melainkan, catat, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya nih, menurut saudara, Anda kan pemakan tempe, pemakan tahu, berarti Anda orang Indonesia cerdas. Menurut kecerdasan saudara, kehendak Bapa itu tertulis di perjanjian lama atau tertulis di perjanjian baru? Ya, perjanjian baru. Di mana firman Bapa di perjanjian baru? Tunjukkan. Lah itu kan pengakuan Yesus kan. Artinya Nah, itu larinya ke Yesus. yang kedua kali. Larinya ke Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sembahlah aku. Kan tadi Betul, Bang Anda Suma. bertanya Kenapa? sama aku, dan apakah Bang Suma ngerti tentang enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau? Itu tentang konteksnya untuk akhir zaman. Dah Yesus datang kedua Yes, kali. keturunan Anda lah saudara mangkrok. Kalau Anda tidak mu'alaf, maka keturunan Anda lah yang akan sampai kepada keadaan di mana Yesus akan hadir mengusir keturunan Anda. Karena Anda yang mengajarkan mereka kemudian menyembah Yesus yang bukan sembahan, yang bukan Tuhan. Anak Anda melahirkan generasi berikutnya. Kalau mereka tidak menggunakan akal sama seperti Anda, mereka juga akan menyembah Yesus. Keturunannya kemudian akan melakukan hal yang sama sampai kepada titik di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Cucu Anda, cicit Anda lah yang akan diusir. Ditanya, siapa yang mengajarkanmu? Kakekku yang bernama Mangrove. Saudara Mangrove ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Bapakku. Namanya siapa? Aco. Aco, siapa yang mengajarkan kau untuk menyembah kepada anak Maria? Kakekku. Siapa nama kakekmu? Lai. Begitu seterusnya. Sampai pada masa Katolik pertama kali mendudukkan kakinya di atas muka bumi ini. Ditanya para pendiri Katolik, Katolik, ya paman, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Yahudi bernama Yesus? Nunjuk kepada siapa? Salin tunjuk. Datang Yesus. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatin kafirin. Itu yang diterangkan Al-Qur'an. Pada saat manusia semua akan dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengingkari sembahan-sembahan mereka, dan pujian-pujian yang mereka sanjungkan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang dia sembah. Apa buktinya? Al-Quran ini betul. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah, pergilah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa? Bukankah kalian sudah melakukan apa yang menjadi pokok pondasi kepercayaan Kristen? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, tidak menjalankan hukum Taurat lagi, tidak lagi sabat, tetapi menyembah Yesus. Semua kalian lakukan sampai pada level kalian sudah mampu mengusir setan, bermukjizat, bahkan meramal kalian sudah bisa. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Tanda tanya besar. Besarnya sebesar bola dunia. Ada apa? Kalian diusir, padahal iman kalian, kepercayaan kalian itu sudah sampai kepada dalam nama Yesus, kukutuk kepalanya bom menjadi batu tawas. Jadi batu tawas. Sudah sampai level itu loh. Tapi kenapa kalian diusir? Karena kalian tidak melakukan kehendak Elohim. Apa kehendak Elohim? Baca Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku, dan jangan kau menambahi firmanku. Itu kehendak Bapa. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, dan semua orang harus berkata amin.
Ulangan 27 nomor 26. Tuh, lihat. Itu kehendak Bapa. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan begini orang lain, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah lain bernama Yesus. Itu kehendak Bapa. Jangan ada yang lain di hadapanku, itu kehendak Bapa. Tapi kalian membuat ilah baru bernama Yesus yang berasal dari seorang anak bayi Yahudi. Pantas nak kalian diusir oleh Yesus? Pantas. Kenapa? Karena kalian membuat bapa baru, yaitu Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Makanya dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, anak laki-lakinya perawan suci bernama Maryam yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, adakah engkau mengajarkan orang cupu-cupu ini untuk kemudian menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tuh, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jelas toh? Lalu Kristen muncul, Yesus adalah Tuhan. Siapa yang kasih ilmu kayak gitu? Dia adalah inkarnasi Sang Bapa. Yang ngajarin siapa? Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Kata siapa? Keselamatan adalah menyembah dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kata siapa? Siapa yang ngajarin? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi domba untuk menebus dosa-dosa kita di atas pohon. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Yang ngajarin siapa? Bukankah Yesus itu guru? Bukankah Yesus itu gembala? Bukankah Yesus itu sang terang? Kenapa Yesus tidak mengajarkan hal-hal tersebut? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan kurikulum itu? Kenapa? Kenapa kami harus mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini, tapi ketika kami teliti ternyata tidak bersumber dari mulut Yesus, tapi hanya ada dari pengajaran-pengajaran gereja. Yesus mengajarkan lebih mudah langit dan bumi lenyap dari setitik dari hukum Taurat itu batal. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Yesus mengajarkan salah satu hukum Taurat itu adalah Keluaran 31 nomor 14. Kuduskan hari Sabat, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kristen merubah Sabat menjadi Minggu. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Jangan. Boleh saya tanggapi ya Bang Zuma? Silakan. Langsung diakhiri yang tadi. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapan. Mengajarkan itu Matius 15 nomor 9 Bang Zuma. Oke, bentar Bang, bentar saya tanggapi dulu bentar. Iya, betul. Saya ambil pendek aja, tanggapi ya, pendek silakan. aja. Kita lihat jadi ibadah Kristen itu bebas, mau hari apapun, jamnya kapanpun, itu bebas dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu namanya ibadah. Ya, kalau hari Sabat itu hari Minggu. Itu hari Minggu, kenapa? Hari Minggu itu hari yang diberkati oleh Allah. Dari mana dalilnya hari Minggu? Itu 10 perintah Allah. Bukan apa hari itu Sabat itu hari apa? Kalau Sabat itu Sabtu. tradisi, betul, hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu. Iya, ini karena kayak Kristenan itu kenapa? Karena itu ikuti kebangkitan Yesus ya. Yesus bangkit pada hari Ini Minggu. yang betul yang mana, Yahudi atau Kristen ini? Heran saya. Loh, Kristen kan ikuti kalau ibadah tuh Kalau hari Minggu tuh kalau hari apa? Yahudi, Bung, Kenapa? Yom Kalau hari Rison, Yom Sani, Yom Silisi,
Yom Refekhi, Yom Kamsi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat jatuhnya di hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari ketujuh. Iya, Ya, itu hari pertama berlaku. itu Minggu, Ahad. Betul. Makanya Bang hari Zuma. Minggu itu Ahad. Disebut Minggu itu Ahad. Dalam bahasa Ibraninya Rison. Ah, Bang Hari Zuma, kedua saya itu tanya. Sani. Saya tahu di Muslim Hari kan ada ketiga Sabtu. itu Ya, kan ada. Selisih. Di Hari Muslim- keempat itu revisi. Hari kelima itu khamsi. Hari keenam itu sisi. Hari ketujuh sabat. Dari mana Kristen merubah sabat menjadi minggu? Ya kan kami kan Kristen, kami kan bukan Nah, orang justru itu. Dari mana Kristen ini merubah sabat menjadi minggu? Kenapa Jangan saya ambil mentang-mentang karena Kristen itu lahir di tengah-tengah penganut agama pagan, di mana Romawi itu penganut agama Sandai, hari matahari, di hari Minggu adalah hari dewa matahari, Sandai, maka ibadah lari ke hari Minggu, padahal tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu Sabat. Sabat itu adalah Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena hari Ahad itu adalah hari pertama. Hari Minggu adalah hari pertama, hari Sabtu adalah hari ketujuh. Jangan dibalik. Begini Bang Zuma, karena pertama kan ini kan Bang Zuma kan seolah mengiring umat Kristen kepada hukum Taurat kita tentang sunat lah. Kita ini saya ambil satu-satu Bukan, Bang ini Zuma, kita makanya- berbicara Sabat, Bang. Ya, Sabat tadi kan itu Sabat Sabtu, ibadah, bukan maksudnya biar- Minggu. Minggu itu hari Ahad, Minggu itu hari pertama. Bang Zuma mengerti nggak? Saya bilang kami ini bukan orang Yahudi. Ya, justru karena itu saya bertanya, Kristen kalau bukan Yahudi, dari mana Kristen ini mendapatkan ilmu Sabat itu Minggu? Karena hari Minggu itu hari terakhir.